Information Systems Bina Nusantara, menciptakan teknologi baru, berpikir maju ke depan, semangat bangun Nusantara, penuh inovasi, gagasan, creativity. School of Information Systems Bina Nusantara, menciptakan teknologi baru, berpikir maju ke depan, semangat bangun Nusantara, penuh inovasi, gagasan, creativity. School of Information Systems Bina Nusantara, terus berpikir positif, berbuat baik, peduli terhadap sesama, semangat bangun Nusantara, penuh inovasi, gagasan, creativity. Excellence, persevere, integrity, innovation, respect and teamwork makes global champions. Ciptakan teknologi baru, berpikir maju ke depan. School of Information Systems Bina Nusantara. Oke. Oke, halo teman-teman Binusian 2028 yang sedang ada di Zoom, apa kabarnya semua? Mungkin boleh on cam kali ya, supaya kita tuh bisa ngelihat gitu teman-teman yang di online tuh bagaimana gitu ya kan, Cistep dan juga Civel gitu. Oke, nah mungkin ada teman-teman yang familiar dengan kita bertiga di sini, ada nggak yang kenal? Kayaknya belum ya? Belum, iya. Tapi mungkin kalau mau lebih tahu boleh follow IG kita gitu di School IS Binus tetap ya. Jadi udah tahu dulu gitu IS seperti apa gitu. Nah, sebelumnya ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kan asik atau pepatahnya ya. Nah, tapi sebelum aku memperkenalkan dua cici-cici yang cantik depanku ini, mungkin aku memperkenalkan diri dulu kali ya. Oke, halo teman-teman Binusian, perkenalkan nama aku Jarvin, aku sendiri dari jurusan Information System and Accounting gitu. Nah, hari ini kita mau ngapain? Jadi hari ini kita tuh mau mengadakan sesi pre-FYP gitu dari School of Information System yang ketiga gitu ya. Jadi kalau teman-teman sudah ikut yang pertama sebelumnya, terus yang kedua kemarin Innovation with Meki Meki. Nah yang terakhir ini adalah tema mengenai Life at SIS and Your Future Career in IT. Nah teman-teman semua, untuk acara pre-FYP SIS ini kita sendiri mengundang dua bintang tamu nih yang dimana ini adalah dosen-dosen kita gitu ya. Bisa dilihat nih dosen-dosen sih sangat muda ya teman-teman dan energik gitu. Nah mungkin boleh memperkenalkan kan tadi dari aku nih sebagai moderator hari ini. Mungkin boleh dari siapa dulu? Dari yang Shining, Vel? Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, namaku Felicia Evan. Aku adalah salah satu dosen dari School of Information System. Mungkin dari teman-teman yang sebelumnya ikut pre-FYP onsite di Alam Sutra atau di Kemanggisan, mungkin ada yang ikut acara ini lagi. Nah, mungkin udah pada kenal ya. Nah, cuma kalau yang belum, nah mungkin nanti kita akan ketemu di kelas. Terus juga aku sebelumnya juga sebenarnya binusian juga nih. Nah, cuma aku binusian 2019 waktu S1-nya. Nah, waktu S2-nya itu aku binusian 2023. Mungkin ini segitu dulu kali ya. Oke, kalau gitu thank you. Ini Civa nge-spill, Ci. Binusian keberapa? Kalau Cisep mau spill nggak? Agak spill-nya agak bahaya nih sebenarnya. Nggak apa-apa. Oke, nama saya Stephanie. Saya dosen juga di School of Information System. Saya ngajar dari tahun 2012. Kebetulan juga binusian juga. Nggak apa-apa, di spill aja. Iya. Kita punya gap, saya sama Ferry punya gap 10 tahun. Oh wow. Jadi saya binusian 2009 untuk S1-nya. Binusian untuk S2-nya saya di binusian 2012.
Oh wow. It's been a long time harusnya ya. Iya. Jadi ngajarnya udah more than 10 years kalau di School of Information. Tapi sebenarnya sehari-harinya saya nggak cuman ngajar aja. Saya punya professional industry position. Mm-mm. Jadi posisi industri yang memang bekerja langsung di dunia jasa keuangan. Iya. Jadi sebagai Head of IT Services di Oke. salah satu lembaga jasa keuangan di Oke. Jakarta Selatan. Oke, asik. Nah, mungkin teman-teman penasaran ya dengan backgroundnya Cistep dan juga Civel. Nanti kita akan bedah lebih lanjut kira-kira bagaimana. Apalagi tadi Cistep bilang dia tuh juga professional services di luar gitu ya. Nah, kalau boleh tahu mungkin kita dari yang ringan-ringan dulu aja yang sehari-hari. Kalau kan tadi udah di spill nih Binusian berapa gitu. Nah, kalau misalnya di kelas kira-kira kalau misalnya Binusian 2028 gini jadi mahasiswanya Civel sama Cistep. Kira-kira mau dipanggil apa sih kalau di kelas gitu? Oh, aku biasanya sih ada yang manggilnya Cici, ya kakak, kalau enggak Miss juga. Oke lah. Jangan dipanggil ibu ya. Itu not banget ya teman-teman. Jangan dipanggil Ibu Feli gitu. Belum jadi. Kalau aku sendiri di kelas sebenarnya bebasin sih. Sebenarnya even di kantor pun udah terbiasa dengan yang kayak ada yang manggil nama. Oke. Mungkin tapi kalau di university nggak common untuk manggil nama ke dosen. Biasanya ada yang masih manggil Ci, ada yang manggil Miss, Oke. ada yang sekarang ini kebanyakan karena kita ngajar delivery in English kelasnya, mostly mereka manggil Miss. Oke. Biasa Miss, Bu, C-nya tuh persennya udah tinggal sedikit kayak. Banyak kan Miss kayaknya. Oke, tapi lebih keren daripada dipanggil kamu Bu gitu kan. Bu seolah-olah udah tua banget gitu. Bapak yang penting jiwa tetap muda. Ah iya betul. Itu yang paling penting ya teman-teman. Walaupun binusiannya 2009, tapi jiwa tetap 2028 gitu ya. Dibahas terus kayak binus Harus di-note sih. Oke, nah kalau tadi tuh mungkin sehari-hari ya. Nah kalau boleh tahu nih kan ini teman-teman Binusian 2028 ini kan mereka kan S1 ya di sini entah itu S1-nya SI Mene, SI Accounting yang di mana double degree atau SI biasa atau Business Analyst gitu, Analytics. Nah kira-kira kalau misalnya S1 apalagi bagi mereka kan belum terlalu familiar ya dengan S1, kira-kira kita di S1 ngapain sih? Kalau dulu Cistep sama Civel dulu ngapain gitu di S1? Pasti yang didapetin gitu. Ya, dari dulu kali Val. Mungkin kan lebih relate. Kalau aku kayaknya ya boleh lah coba. Gimana? Oke. Biasa kalau S1 ada perkuliahan pastinya. Nah, terus baru nanti di akhir karena kan ada program 3+1 ya. Nah, itu nanti plus one-nya itu nanti teman-teman bisa milih misalkan entah mau magang atau misalkan mau cobain kuliah di luar negeri atau misalkan bisa juga community service gitu atau mungkin kayak kalau sekarang ada artikel ilmiah ya. Zaman aku kayak nggak ada deh. Aku dulu sih milihnya magang ya. Soalnya aku mau cari tambahan. Kalau relate pasti relate lebih relate dengan Feli. Kan Binus 2028, Feli baru 2019. Jaraknya juga udah lumayan, tapi aku mungkin agak lebih jauh lagi. Kalau zaman aku Binus itu belum ada 3+1, lepas. Jadi buat kalian yang 2008 tuh very lucky karena udah ada 3+1 juga. Udah ada artikel ilmiah juga. Banyak banget opsi-opsi yang saat ini udah ada di School of Information System di Binus. 3+1 itu aku juga ngambil 3+1 di kantor. Jadi ada internship juga. Jadi aku di 2 position, faculty supervisor sama si site supervisor. Jadi buat kalian yang internship pasti pengalamannya beda banget ya, Vel. Ketika benar-benar masuk ke dunia kerja tuh kayak udah nggak terlalu. Karena dulu aku S1 benar-benar kaget begitu lulus, langsung kerja gitu kayak bentar nih mesti ngapain? Karena benar-benar 3,5 tahun itu full of kuliah aja gitu di kelas, dosennya datang ngajar, ada lab, ada semua, terbantu, tapi nggak semaksimal kayak sekarang. Kalau sekarang udah ada intern, terus pembimbingnya juga jauh lebih. Kalau dulu kita nyari pembimbing tuh mesti kemana-mana gitu. Kalau sekarang mostly udah ada plot-plotnya gitu. Jadi lebih nyaman aja sih harusnya kalau sekarang ini. Tuh. Nah kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut boleh lihat website kita sis.binus.ac.id. Tetap sponsor number one. Tadi IG udah website udah. Nah, yang di layar ini YouTube kita teman-teman. Di School IS juga. Jadi kalau misalnya di YouTube boleh dicari School IS Binus gitu ya. Nah, itu tadi sekelas info. Kita masuk lagi ke topik kita ya. Nah, kalau tadi mungkin di perkuliahan seperti apa? Mungkin kalau dari Bu Step nih untuk kasih mereka wejangan gitu di S1, kira-kira apa sih yang dicari? Soft skill atau hard skill? Nah, biasa ini nih yang menjadi perbincangan anak-anak zaman sekarang. Aku harus mentingin apa ya? Gitu.
tanya sekarang ya, Heeh. aku ngajar dari 2012 sampai dengan sekarang. Binusian terakhir aku ngajar tuh 2026 Mm-mm. juga ada. Mereka selalu bertanya gitu saat ini. Karena mereka tahu aku kerja juga, mereka selalu bertanya kayak, gimana ya Miss kalau kerja? Apa sih yang dibutuhin? Do we need to get a certificate, professional certificate, Yeah. industry certificate? Apa yang kita butuh? Kalau pasti setiap kantor tuh beda-beda. Setiap company punya culture-nya masing-masing. Kebetulan kalau aku pas ngelit tim aku selalu bilang, kalau ke mahasiswa, apalagi yang mahasiswa baru masuk, yang satu yang pasti, take it slow. Pace-nya itu masing-masing. Pelan-pelan, jangan gerasa gerusu, jangan gerabak-gerubuk, mau ditabrak gitu. Karena begitu kamu ngambil sertifikat, artinya kamu punya tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan memang kamu tuh mahir di bidang itu. Kan kamu punya sertifikat itu. Iya. Jadi sertifikat is not everything, tapi perlu. Jadi kalau lagi masuk ke kelas, is not just gimana caranya dapat IPK bagus, gimana caranya dapat skor yang tinggi, tapi gimana caranya kamu juga build teamwork, how you do with all of the team gitu, all of the class with lecturer juga. Itu soft skill yang sebenarnya saat ini udah mulai agak kadang-kadang pada lupa gitu, bahwa itu tuh nanti ketika kamu kerja, ini nggak kayak sekarang di kuliah gitu, yang semua dosennya datang, pengajaran gitu. Iya. Kalau nanti kamu akan di-demand, ya udah, ini saya kasih kamu kerjaan, lalu kamu gimana cara ngerjainnya. Terus kamu clash sama teman tim kamu gitu. Iya. That kind of soft skill yang kayaknya kalau di kelas tuh harus, saya selalu combine itu. Jadi ketika lagi ngajar, sharing juga, teori juga, prakteknya apa. Supaya mereka tuh kebayang, apa sih? Kalau nanti tuh di kerja tuh gimana gitu. Karena mostly anak-anak itu masa sekarang pasti bingung, kalau kerja gimana ya, Miss? Kalau nggak dapat kerja gimana ya, Miss? Saya mau jadi apa ya, Miss? Saya nggak bisa ini. Well, kata-kata nggak bisa itu udah ngotakin kamu sendiri. Yeah. So you cannot say you cannot gitu. Tapi you will try. Itu masalahnya. Kamu mau coba apa enggak? Kalau itu aku ya. Yeah. Hard skill penting, tapi soft skill tuh 50-50 kalau buat aku. 50-50. Oke. Jadi soft skill dan hard skill. Ketika aku terima intern, aku nggak expect mereka udah langsung harus kayak, wah jago banget. Enggak. Tapi soft skillnya oke, artinya mereka bisa diajarin untuk lebih oke lagi. Kalau itu aku. Oke. Kalau dari Civeli gimana? Aku setuju sama Steph gitu ya. Jadi benar kita harus combine soft skill sama hard skill. Nah mungkin kalau di kelas juga tadi kan ada case based learning juga sebenarnya. Nah jadi nanti teman-teman bisa ngerjain tugasnya itu berdasarkan case, dan biasanya dosennya bisa ngambil case-nya dari berita-berita terbaru juga gitu ya. Jadi masih relate dengan apa yang terjadi di industri. Atau teman-teman bisa juga nih ikutnya UKM. Nah UKM tuh membantu banget sebenarnya. Jadi nanti teman-teman bisa ketemu koneksi juga gitu ya. Karena nggak bisa dipungkiri ya, koneksi itu penting gitu. Karena banyak banget opportunity yang kadang kita dapatnya dari orang dalam gitu. Tapi sebenarnya kita sukses bukan karena orang dalam juga ya. Tapi itu pasti membantu gitu. Pasti membantu. Nah, makanya jadi penting banget teman-teman selain belajar yang benar, ya pastinya IPK itu penting karena itu sebenarnya menurutku adalah gerbangnya di awal. Karena pengalamanku biasa kalau apply ketika mau cari kerja itu di-classify gitu loh. Kamu IPK-nya berapa? Nah, biasanya yang 3,5 ke atas pasti lebih masuk duluan gitu sih ya kan. Ya, lebih mudah dipanggil ya. Iya. Yang first stepping stone-nya. Iya. IPK. Tapi apakah dengan IPK doang kamu pasti dapat kerja? Belum tentu. Kalau waktu kamu di interview tapi kayaknya orangnya kayak terlalu apa ya, mungkin kurang bisa socialize, terus kayaknya tidak menyenangkan untuk diajak kerja bareng. Nah itu juga akhirnya jadinya ya belum tentu keterima juga gitu. Nah jadi harus dua-duanya gitu sih. Selain hard skill harus bisa ada soft skillnya juga, bisa kerja sama orang lain sih. Mungkin yang penting itu. Oke, nah itu ya teman-teman boleh di notes dari yang professional services secara langsung dan juga yang pernah. Oh ya fun fact, Civeli ini pernah kerja di Jepang teman-teman. Nah ini yang akan kita telah setelah ini. Kita geser Civeli dulu ya, Step ya. Nah kita tuh mau tahu sebenarnya gimana sih pengalamannya Civeli ini ketika di Jepang gitu. Nah teman-teman kan pasti tertarik ya, ih Ci kok bisa ke Jepang, kok sekarang udah jadi dosen. Nah mungkin kita telah dulu dari si Jepang ini. Gimana Ci? Tiba-tiba kenapa bisa ke Jepang gitu? Mungkin awalnya tuh sebenarnya aku dapetnya dari BINUS sih, yang kerjaan dari Jepang ini. Jadi memang kebetulan si perusahaannya ini datang ke BINUS, dia kongres karir, terus dia adain seminar dan ternyata ada rekrutmen juga di situ. Jadi ya udah aku sekalian ya udah coba aja dulu ya kan. Walaupun mungkin banyak orang yang belum apa-apa kayak aduh kayak susah deh keterima. Nah, ini saranku adalah
ya udah nggak apa-apa, coba aja dulu. Maksudnya karena kita nggak akan pernah tahu kalau kita nggak coba, ya kita nggak tahu kan hasilnya kayak gimana. Nah waktu itu jadi aku coba dan ternyata mereka cuma nge-hire dari 3 univ doang di Indonesia. Dia cuma buka di BINUS yang swasta dan 2-nya lagi itu dari negeri ITB sama UI. Nah jadi lumayan ada pride ya di sini. Iya, oke. Jadi bukan ada lagi ya, sangat-sangat pride ya. Betul, swasta number one se-Indonesia. Nah jadi akhirnya dari situ ternyata dari merekanya nyari ada 3 orang dari BINUS. Jadi aku waktu itu berangkat dari BINUS itu bertiga. Terus jadi prosesnya itu ada interview dulu ya kan, terus ada tes. Nah cuma di sini yang aku lihat adalah sebenarnya kayaknya yang paling penting adalah kita lolos interviewnya sih. Gitu. Nah ini jadi interview ini nanti kan akan berkaitan sama soft skill teman-teman ya. Jadi balik lagi soft skill itu sangat penting gitu. Dan waktu itu aku kebetulan untung lulusnya itu pas 3,5. Jadi aku sidangnya udah duluan. Jadi yang surat-surat lainnya juga bisa diurus duluan. Kalau waktu itu aku ambilnya yang 4 tahun, belum tentu aku keburu buat ikut program yang itu. Oke. Jadi saranku kalau teman-teman ada chance untuk mempercepat kuliahnya, ya ayo. Karena selain irit, nah itu bisa juga ada opportunity yang bisa kita ambil duluan jadinya. Betul. Kalau sekarang kan karena ada program 3+1, jadi ketika sudah semester 5, kita udah bisa mengumpulkan judul ya, jadi pre-tesis untuk di semester 6. Nanti di semester 7 baru tesis gitu. Nah mungkin sebelum kita lanjut lagi, aku mau sekilas info lagi ya teman-teman, seperti biasa marketing terus ya. Nah teman-teman bagi yang sudah datang, yang sudah masuk ke Zoom, nih aku lihat di Zoom-nya belum ada yang on cam. Mungkin boleh ya teman-teman untuk on cam. Sama jangan lupa untuk mengisi attendance yang sudah dikirimkan melalui kolom chat ya teman-teman. Karena itu juga akan merecord kehadiran teman-teman di acara FYP School of IAS ini. Nah, oke, itu tadi sekilas infonya. Mungkin kita lanjut lagi ya, Cistep ke Civel dulu biar selesai gitu ya. Kita selesaikan dulu. Nah, kalau Cistep kan tadi dari S1 ke S2 dia jaraknya nggak jauh gitu ya. Masih dekat dari 2009 ke 2012 gitu binusnya. Tapi kalau Civel ini kan lumayan jauh dari 2009 ke 2012 dan pernah kerja di Jepang. Kira-kira kenapa sih Ci mau pulang lagi ke Indonesia? Padahal kan orang kayak ya udah aku tuh maunya tinggalnya di luar negeri, aku tuh nggak mau pulang ke Indonesia. Biasanya kan orang pemikiran seperti itu. Nah, ada apa dengan Civel yang tiba-tiba pulang kembali ke Indonesia dan menjadi dosen di SIS? Oke, nah sebenarnya mungkin aku cerita sedikit dulu ya. Jadi kemarin itu perusahaannya itu yang di Jepang itu adalah dia IT software consolidated accounting. Ini bisa peluang buat Jarvin juga. Oke, sebagai SI akuntansi ini ya. Nah, cuma memang aku di sana kan kerjanya itu waktu itu lebih fokusnya itu buat jadi konsultan. Jadi aku sempat pelajarin dulu untuk aplikasinya. Terus sebenarnya nanti memang fokusnya supaya bisa jadi konsultan yang baik gitu ya. Ketemu klien, terus nanti bisa memodify si aplikasinya supaya bisa sesuai dengan kebutuhan kliennya. Nah, cuma kan yang tidak sesuai dengan rencana adalah COVID happen, ya kan. Nah, terus di situ karena COVID itu lumayan parah ya waktu itu. Dan aku ada concern sebenarnya sama orang-orang di rumah gitu. Karena kebetulan mamaku kan sendiri ya. Nah, jadi akhirnya aku decide ya udah deh mungkin lebih baik aku pulang aja biar aku bisa lebih dekat sama orang tua gitu. Tapi memang dari situ sebenarnya aku waktu itu udah 1 tahun lebih gitu ya di sana. Jadi emang udah belajar banyak juga, udah dapat banyak insights juga. Nah, jadi aku ngerasa oke, nggak apa-apa, mendingan aku balik dulu aja gitu. Karena career opportunity juga sebenarnya banyak kan di Indonesia. Nah, terus akhirnya karena waktu itu aku juga sempat mikir ya udahlah mumpung masih muda dan gak masalah menurutku untuk nyobain ini itu gitu ya. Nah, jadi akhirnya aku coba ke ini dulu sebenarnya, digital agency. Oke. Karena aku penasaran kalau digital agency itu kayak gimana ya gitu. Terus udah ngerasain, oke asik juga. Terus datanglah ternyata ada opportunity di Binus gitu. Terus ya udah akhirnya aku pikir-pikir, oh asik juga nih kayak kalau jadi dosen. Nah, akhirnya aku masuk ke Binus kerja dan aku sambil S2 juga. Tuh. Jadi memang aku S2 itu memang udah ada niat sih sebenarnya kayak oh iya emang habis ini mau jadi dosen. Oke. Baik, nah itu ya teman-teman ciri kalau misalnya kan orang selalu bilang kayak kita kerja boleh nggak ya nggak sesuai dengan jalur kita. Kita lulusan Eskom tapi kerja digital agency ternyata boleh gitu. Civeli sudah mencoba di sana. Nah kalau itu tadi dari cerita Civeli dia ada opportunity kerja di Binus jalur S2. Kalau dari Cistep sendiri gimana?
tiba-tiba kepikiran aku mau S2 gitu. Pikiran sih Heeh. jujurnya ya. Iya. Jadi ketika lulus S1 teman-teman sih nggak usah nanti tiba-tiba bilang kok gue nggak kepikiran ya. Jujur. Kalau ditanya 2009 ketika saya satu udah cukup dulu kayaknya ya capek. Skripsi segala macam itu kan akan capek, pasti drain the energy. Iya. Cuman ketika kerja lalu setahun, kemudian dari perusahaan nawarin, do you want to get a scholarship for master track? Jadi S2 aku nggak biaya sendiri, cuman dari kantor nawarin mau nggak untuk ambil S2, tapi ada syaratnya, you have to get straight A, paling kecil tuh A minus di S2-nya. Kalau sampai ada di bawah itu, then you have to pay it by yourself. Puji Tuhan bisa, lewat tuh. Tapi selesai di 2012, kepikiran nggak langsung jadi dosen? Tentu tidak. Kepikiran ngajar juga enggak. Dulu untuk ngomong one-on-one gini, banget kayaknya sih. This is a matter of public speaking kan. Udah kayak public speaking, nggak berani, takut. Nggak kepikiran sama sekali. Tapi kebetulan memang kan waktu itu teman-teman sekelas gitu ya. Nanti mungkin teman-teman dosen 2008 yang nanti kalau masuk tuh akan ketemu dosen-dosen lain gitu. Nah itu sebenarnya kita teman-teman satu kelas S2 itu juga. Nah yang mereka nawarin gitu, Steph mau coba nggak untuk jadi dosen di SI? Saya cuman kayak yakin, emang gue bisa. Dicoba aja. Dan 2012 mulai jadi dosen. Jadi nggak ada kepikiran sebelumnya untuk jadi dosen. Tapi ketika ngajar pertama kali jadi dosen, iya, panas dingin, iya. Kayaknya kayak salah nggak ya ngomong ini, salah nggak ya ngomong gitu, salah nggak ya ngajarinnya gitu, ngasih tahu kayak gitu kan. Tapi ya lama-kelamaan jadi enjoy. Sekarang itu ngajar itu jadi kayak hobi, kayak sharing with the younger generation itu kayak udah, kalau Senin sampai Jumat udah hektik di kantor, Sabtu ketemu mahasiswa walaupun capek, bangun jam 7 pagi, tapi ya sampai jam 5 ngomong terus. That's enjoyable sekarang. Jadi kalau untuk jadi dosen sekarang udah matter of kayak jadi hobi aja. Jadi refreshing dari corporate life masuk ke university life yang ketemunya anak-anak yang makin lama makin muda, yang makin lama. Tapi sekarang gapnya sama 2028 aja udah almost 20 years. Ya, tapi untungnya masih nyambung-nyambung aja sih. Jadi kalau ditanya penanya, tapi sekarang ini kalau yang demen ngajar, I encourage you, kalau memang mau jadi dosen, then please go ahead. Gitu. Karena yang makin ke bawah, younger generation itu makin butuh lagi kan yang di atasnya lagi kan. I encourage you. Sip. Nah itu ya teman-teman kalau pengalaman cerita dari Cistep. Nah tapi kalau mungkin teman-teman kepo juga ya, kira-kira kalau misalnya mereka kan kayak aku first impression menjadi mahasiswa, tapi pasti mereka kepo juga ketika dosen menjadi seorang dosen, first impressionnya seperti apa gitu. Oh apa kayak ternyata jadi dosen seperti ini ya gitu, rasanya seperti ini gitu. Pernah nggak ngerasain kayak, aku pertama kali ngajar kayak tadi Cista bilang ada salah-salah gitu. Sebenarnya sejujurnya kalau salah sih kayaknya sih feelingnya aja ya. Iya kayaknya cuma feeling doang gitu. Salah kayaknya. Yang pasti tiba-tiba ada Binus tuh kelasnya lumayan besar-besar ya, kecuali kayak ganda. Aku kalau ngajar ganda tuh paling below 40 lah. Betul. Tapi kalau regular tuh mostly 60, 65. Betul. 50 until 65. Tuh ada 50 pasang mata ngelihat ke depan, satu yang dilihat tuh kayak ini gimana ya? Deg-degan juga ya, salah kayak. Tiba-tiba kayaknya ada yang mulai kayak pas ngajar tuh kayak ada yang bosen atau apa tuh kayak kita jadi agak worry juga, apakah ngajar kita nggak enak ya gitu. Tapi lama-kelamaan kita juga dari dosen juga belajar bahwa mungkin cara mengajar kita harus dibuat lebih interaktif. Saat ini ngajar kuliah bukan kayak SMA yang satu arah gitu. Jadi bikin dua arah terus. Jadi first impression jadi dosen deg-degan, keringet dingin, panas dingin semua, masuk kelas tuh udah takut duluan, salah nggak ya gitu. Tapi ya sekarang udah more than 10 years, nggak, udah santai aja sih kalau masuk kelas. Cuman upgrade skill aja terus. Itu yang mesti terus di aja. Jadi seorang dosen tuh nggak kayak ini ya, harus belajar terus gitu. Yes, you have to keep learning. As a human, you have to keep learning. Gak bisa berhenti. Kalau berhenti, habis ya Kak? Habis. Habisnya maksudnya gak bisa berkembang lagi kemana-mana. Nah itu tadi dari Cistep yang sudah 10 tahun ya menjadi dosen. Tapi kalau dari Civeli gimana? Sebenarnya aku kan dosen masih perdana nih ya. Lari banget ya Ci, launching gitu.
Premier. Tuh, nah cuma mungkin kalau aku sih sebelumnya kan sempat jadi asisten juga. Jadi memang nggak terlalu kaget karena mirip-mirip sih sama jadi asisten gitu. Coba besok kalau asisten kan berdua gitu ya, kalau dosen ya udah sendiri gitu. Pasti tetap lebih deg-degan dibanding waktu jadi asisten. Cuma adaptasinya lumayan cepet sih gitu. Dan tadi ya mungkin sama kayak Cisat juga. Aku juga ada gitu. Ada kadang kayak aduh bukan mungkin lebih ke beban moral kali ya. Ini kalau sampai aku ngaco, nih kita semua ngaco nih Iya. gitu. Kalau mereka yang ujian, kita yang deg-degan jadi ya benar nggak ya jawabannya nanti kalau satu kelas salah semua gimana nih? Iya. Jadi beban itu selalu ada. But that harusnya yang menjadi salah satu modal kita supaya bisa baik lagi gitu ya. Oke, kalau gitu. Nah, itu pengalaman dari Cistep dan juga Civeli gitu. Nah, tadi mungkin di awal Cistep udah bercerita ya kayak, oh dia tuh profesional seperti saya. Nah, ini yang sekarang mau kita telaah gitu ya. Kita telaah ya. Iya betul. Nah, sebenarnya apa sih yang membedakan antara Civel dengan Cistep? Fun fact ya teman-teman, kalau Civel ini merupakan associate lecture specialist S2 gitu di School of IS gitu. Jadi kerjanya memang di BINUS ya Ci ya, gitu sehari-harinya. Tapi kalau Cistep ini beda. Kalau di BINUS sebagai apa Ci? Kalau sekarang faculty member subject content specialist information engineering. Oke, nah itu beda ya teman-teman. Nah kita mau telah apa sih membedakan antara Cistep dengan Civel? Mungkin boleh cerita dulu backgroundnya sehari-harinya seperti apa gitu. Kalau sebenarnya saat ini harusnya saya di kantor. Cuman karena kemarin ada bilang staff boleh gak sharing? Gitu. Saya masih nanya, are you sure? Mau saya yang sharing gitu? Karena biasa ada rasa ketidakpercayaan jadi apakah saya boleh melakukan sharing? Tapi ya kayaknya perlu supaya nanti teman-teman nanti Binus 2028 ini masuk ke kelas nggak kaget, nggak kaget means nggak yang bingung gitu, kok kayak apa ya gitu. Jadi kalau sekarang ini harusnya saya di kantor. Ya, jadi Senin sampai Jumat saya ke kantor, saya pengelit tim consists of 12 guys. Ya, jadi satu departemen IT itu cowok semua, ceweknya cuma satu-satunya, the one and only. Dan Anda gitu ya? Ya saya jadinya. Saya ngelit bagian aplikasi mostly, jasa keuangan bergerak di sekuritas, saham. Kalau teman-teman, saya rasa kayak anak sekarang lebih melek cepet banget sih. Betul. Jadi kayak saham, reksadana, multi finance gitu. Saya kerja di situ. Saya ngelit tim aplikasinya. Jadi programmers, analis, QA, QC, tester, you name it ada di situ. Oke. Nah, jadi kayak udah setengah PMO juga, project management juga. Jadi kalau backgroundnya sendiri masuk itu sebenarnya awalnya programmer saya tuh. Programmer dengan ada yang bilang saya nggak bisa programming. Gimana ya Miss? Gimana ya Ci? Yang saya bilang tadi nggak boleh bilang nggak bisa. Saya pun awalnya nggak bisa. Tapi ya kok apalagi zaman itu ya 2009 kerja itu Anda sekarang punya ChatGPT, saya nggak punya. Google kan terbatas open source-nya. Jadi kalau ada yang sekarang masih bilang nggak bisa jadi programmer, itu bukan nggak bisa. Cuman niat belajarnya aja atau bukan passion-nya aja lah. Tapi awalnya masuk programmer, junior banget, ada di 2009. Jadi nggak tiba-tiba instantly ada di posisi ini. I took 14 years untuk sampai posisi. Jadi kalau saya ngajar di BINUS juga setia selama lebih dari 10 tahun, saya kerja pun setia selama 14 tahun. Jadi tempat saya sekarang saya kerja itu tempat dari awal saya kerja secara dari fresh graduate sampai sekarang. Jadi ada yang bilang mungkin teman-teman juga denger lah, maksudnya baca gitu di sosial media kalau kerja pindah-pindah gitu supaya ini supaya itu. Tapi mostly kalau saya bilang tergantung. Jadi semua orang nggak bisa disamain. I work for 14 years in the same company. Dihargai, appreciate. I'm being appreciated. Sama di BINUS saya juga di-appreciate. Makanya saya bertahan sekian lama. Jadi tergantung aja. Tinggal samain semua. Jadi secara background itu sih. Jadi challenge-nya saya perempuan. Perempuan di IT, consultant itu harusnya nggak banyak ya, Vel? Nggak banyak. Jadi ada challenge saya sendiri sebagai perempuan di IT industry. Tapi bisa nggak? Ya bisa aja. Bisa aja. Jadi kalau saya boleh bilang nggak ada yang kata-kata bilang nggak bisa, harusnya bisa, cuman masalahnya mau apa enggak. Jadi itu sih bedanya saya sama Feli. Mungkin kalau Feli sekarang ini full time ya, kalau saya maksud saya mau cari saya Senin sampai Jumat saya nggak ada di BINUS, saya cuma ngajar dari Sabtu.
Jadi kalau mahasiswa ada yang bilang, Miss, kita butuh tanda tangan. Oke, kamu mau ketemu di mana? Saya ada di kantor sampai jam 5 sore. Kalau kecuali saya pulang ke Jakarta Barat, ya kita ketemu di Jakarta Barat tapi after office hour. Kalau office hour kamu mau nyamperin ke Jakarta Selatan, dan silahkan. Saya ada di Jakarta Selatan. Kayak gitu. Jadi beda sama Feli, yang mendasar adalah dia full time di BINUS, Senin sampai Jumat, mungkin Sabtu ada, saya nggak ada. Saya cuma ada di hari Sabtu doang, full day tapi. Iya. Senin sampai Jumat saya di kantor. Oke. Bedanya itu. Bedanya gitu. Tapi kalau dari sisi kerjaan, kalau Civeli di BINUS sendiri gimana, Ci? Kalau tadi kan mungkin dari Cistep cerita, oh dia background sebagai apa. Kalau Civeli sendiri sebagai apa? Kalau aku kan memang full time ya di sini. Hmm. Nah, jadi kalau buat nyari aku biasanya ada di 300 gitu. Adanya di kampus Anggrek gitu. Nah, tapi walaupun aku mungkin kayak, gampang lah nanti kalau mau nyari Civel tinggal ke Anggrek aja. Jangan, jangan ya. Tetap harus janjian dulu gitu. Better kan kalau mau ketemu sama orang ya kita make sure dulu gitu ya. Memang dia lagi ada di mana ya kan. Terus ya biar nggak yang langsung dadakan juga gitu. Nah, karena walaupun aku full time di BINUS, tapi kadang aku nggak selalu di 300 gitu. Kadang aku ngajar ya kan, atau kadang aku di BINUS sih, tapi BINUS Bekasi, atau mungkin BINUS Alsut ya kan. Aku bisa tahu-tahu BINUS Semarang ya kan, kita nggak tahu juga gitu. Oh, memang pas lagi ada kegiatan. Nah, jadi better nanti gitu ya teman-teman kalau misalkan udah kuliah dan mungkin ada keperluan sama dosennya, nah, mendingan teman-teman catat kontaknya ya, terus juga di janjian dulu gitu. Sebenarnya asalkan teman-teman bisa bikin janji ya, terus bisa mengontak dengan sopan gitu ya, pasti nanti juga akan ditanggepin kok gitu. Karena kalau misalkan daripada nanti teman-teman tiba-tiba dadakan datang terus ternyata dosennya nggak ada kan, pasti capek juga ya. Ini udah keluar duit ongkos ya kan, terus juga misalkan nggak dapet tanda tangannya atau nggak dapet apa yang dicarinya gitu sih kalau Oke, kalau begitu. Nah, mungkin sebelum kita lanjut lagi, mungkin aku mau remind teman-teman ya. Jadi teman-teman di Zoom sebenarnya diperbolehkan untuk bertanya dari tadi. Kalau saya ada yang mau tanyakan, boleh bang. Gitu ya, apalagi kalau mau bertemu dengan Bu Step dan Civali susah gitu ya, karena memang orang-orang yang sibuk gitu ya, bekerja gitu. Nah, kalau misalnya memang mau bertanya kayak kira-kira nanti aku S1 mau seperti ini, nanti setelah lulus mau seperti ini. Kalau sudah mau menggambarkan dirinya, boleh banget ya buat bertanya ke kita gitu. Boleh. Apalagi kalau memang mereka udah punya yang kayak passionnya, saya kira-kira udah cari-cari tahu dulu sendiri ada di sini nih, kira-kira gimana ya? Ya, salah. Nanti coba kita ngobrol gitu. Betul, boleh banget untuk bertanya teman-teman. Boleh langsung bertanya, boleh langsung raise hand gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti aku melihat di Zoom, nah kalau ada yang raise hand boleh nanti aku panggil gitu. Biar kita ada interaksi, karena jujur di sini nggak ada gambar nih. Mungkin aku kasih lihat ke Bustep dan Civel yang nggak ada gambarnya. Ya. Jadi bingung nih. Saya ini sedang kayak waktu kalau kita ngajar zaman COVID. Waktu saya ngajar zaman COVID kayak gini. ya. Zoom semua, energi orangnya pun saya nggak tahu karena mahasiswanya nggak bisa on cam. Betul. Ada on cam nggak nih? On cam belum ya kayaknya ya. Ya belum kalau di Zoom-nya ini belum ada yang on cam. Jadi teman-teman boleh on cam ya teman-teman, biar kita tahu siapa nih yang sedang ada di Zoom ini. Karena kita nggak tahu berbicara dengan siapa. Entah kita ditinggal tidur juga kita nggak tahu ya, Ci. Nah itu yang sudah sering terjadi nampaknya. Nampaknya sudah sering terjadi. Jam 7 pagi. Ada aja kadang-kadang yang udah login terus ditinggal. Dia lupa nggak connecting audio. Jadi sampai dipanggilin sama temennya untuk telepon. And it happened. Jadi kadang-kadang kita berusaha untuk Zoom itu open cam supaya energinya itu nyampe ke kita. Kalau lu berasa ngomong sendiri dari tadi. Tuh itu angkatan saya teman-teman. Mungkin dari sini sudah tergambar saya angkatan berapa gitu. Itu saya pertama kali, bukan. Saya tuh generasi pertama, saya mahasiswa baru yang online. Kalau misalnya dibilang mahasiswa online kan ada semester sebelumnya. Nah, saya itu yang benar-benar mahasiswa baru online. Jadi FYP-nya online, nggak ada tuh sesi gitu. FYP. Iya, aku dulu online, semua via Zoom. Nah, oke. Mungkin udah ada masuk pertanyaan. Tapi ini mungkin boleh nanti kalau misalnya ini aku bantu jawab juga deh, nggak apa-apa. Karena pertanyaannya adalah, saya izin bertanya, apa syarat menjadi asisten dosen? Asisten lab kali. Betul. Jarvis boleh dijawab banget tuh. Oke, ini dari Imade Gorda ya. Mungkin Imade pengen jadi asisten kayak aku. Mungkin kayak aku sekarang full time asisten, dan juga Civeli juga pernah menjadi asisten. Nah, teman-teman kalau mau jadi asisten tuh gampang banget. Yang paling penting adalah nilainya memenuhi kriteria. Nah, biasanya tuh yang dilihat ada 2 mata kuliah, User Experience Research and Design sama Information System Analysis and Design gitu. Jadi 2 mata kuliah ini minimal B. Dan teman-teman kalau mau daftar
asisten itu bisa di semester 3 untuk mahasiswa reguler yang dimana ada information system, accounting and auditing, information system dan business analyst. Nah, kalau untuk anak ganda, information system and accounting dan information system and management itu di semester 5. Nah, mungkin itu sedikit gambarannya ya. Kalau mau tahu lebih lanjut boleh di-follow IG kita School IAS Binus. Sponsor. Tetap harus sponsor karena semua informasi School IAS pasti ada di situ, teman. Betul. Kalau enggak boleh lihat juga di webnya kita sis.binus.ac.id. Nah, mungkin itu tadi ya, teman-teman. Kalau Imade masih kurang mengerti boleh ditanyakan lagi di kolom chat. Dan teman-teman lain kalau mau bertanya juga boleh. Nah, mungkin aku masuk lagi ya ke perbincangan kita ini selanjutnya seperti apa. Nah, mungkin ini teman-teman kan baru gitu ya, kayak dari anak sekolahan yang 12 tahun di sekolah SD, SMP, SMA gitu. Masuk ke dunia perkuliahan, jadi mahasiswa, dari siswa ke mahasiswa. Nah, kira-kira apa sih yang harus dilakukan mereka, dan sebagai dosen, rambu-rambu apa yang mungkin boleh dikasih tahu, kayak kira-kira kalau jadi mahasiswa seperti ini ya gitu. Mau menghubungi dosennya seperti ini, kalian di kelas seperti ini, supaya tidak terjadi miss gitu antara dosen dan juga mahasiswanya. Sebenarnya rules-nya itu simple aja gitu ya. Sebenarnya ini ya tata krama basic gitu. Jadi ya usahakan ya ketika mau kelas gitu jangan telat ya kan. Apalagi kan sebenarnya kalau dari jamnya sendiri kita udah nggak se-strict waktu sekolah. Kalau mungkin sekolah kan dari jam 7 gitu ya, ngantuk gitu kan. Nah, tapi kalau kita tuh nggak selalu jam 7. Kadang malah dapetnya siang ya atau sore ya kan. Nah, itu kan harusnya udah lebih enak ya teman-teman buat datang gitu. Terus juga ketika di kelas ya biasa lah ya, jangan ribut ketika orang lagi ngejelasin gitu. Atau teman-temannya lagi presentasi juga sama, kita harus menghargai gitu orang yang lagi ngomong di depan. Nah, terus juga mungkin lebih ke ketika mengontak dosen gitu ya. Terus itu juga jangan lupa perkenalin diri dulu siapa ya kan, karena kadang kita kan nggak tahu ya ini siapa ya yang nanya. Betul. Soalnya kan maksudnya satu kelas aja bisa sampai 60 orang gitu, dan kadang kita ngajar bukan cuma satu kelas gitu hanya. Nah, jadi kalau kamu nggak bilang nama kamu siapa, kita nggak tahu gitu. Dari kelas mana juga kita nggak tahu. Kadang-kadang namanya ada yang sama. Tuh. Ini saya dapat kelas nama Michelle ada 5. Aduh, terus itu gimana Ci membedakan Michelle 1, 2, 3, 4, 5? Kelompok sampai menamakan dirinya adalah The Michelle. Saya kayak, waduh, udah pada 5. Kayak, jadi kalau memperkenalkan diri wajib. Benar kata Fel, itu wajib sekali. Lah, kayak misalnya kan kita selalu bikin grup kelas ya. Lalu saya ada grup kelas gitu, kita bisa pisahin. Jadi setiap kali mau ada yang bertanya, Japri boleh nggak? Oh boleh. Boleh tahu dari kelas yang mana, mau bertanya juga soal apa, dan juga mohon diperhatikan jamnya. Jam itu penting karena kan ada jam-jam normal ya untuk jam-jam normal dan wajar yang menghubungi orang. Kalau jam malam ya kamu jangan expect saya untuk balas. Betul. Karena itu udah di luar jam batas wajar sebenarnya. Tapi yang sebenarnya yang saya sering alamin kalau ngajar binusian yang baru dari SMA masuk ke kuliah, mereka kayak kena shock. Kalau dulu kan SMA itu pokoknya jam 7:30 sampai jam 2, jam 3, pokoknya full mata pelajarannya udah ada. Pokoknya si gurunya yang datang kelas itu. Oh kan ini enggak, ruangannya beda-beda, teman-teman sekarang udah enak, udah ada Binus Maya Mobile gitu. Yang buat ngelihat udah tahu nih di ruangan mana, diingetin, reminder. Ruangannya pindah-pindah gitu. Kadang-kadang malah bisa pindah kampus. Dari Anggrek bisa ke Syahdan, dari Syahdan nanti bisa ke Kijang, kalau yang daerah Kemanggis. Jadi itu yang harus please be aware. Dan kita punya, benar kata Feli, sekarang enak, nggak kayak mungkin dulu kayak SMA jam 7:10 telat. Kalau dulu saya turun naik tangga. Kalau sekarang ya telat kita mesti punya toleransi. Tapi teman-teman mohon diingat bahwa itu toleransi, bukan yang harus dipakai. Suka agak salah gitu kapan. Kayak toleransi 15 menit. Artinya saya boleh masuk 15 menit kemudian. Ya nggak salah sih. Tapi itu toleransi. Jadi artinya boleh dipakai, boleh enggak. Ya mostly harusnya jangan dipakai gitu. Belum kalau di saya tuh kadang-kadang, tapi rata-rata ya, Binusian yang 2028 gini baru masuk pertama kali. Aman. Nggak pernah ada yang telat biasanya. Tapi makin nanti semester naik, nah itu mulai. Nanti ada yang telatnya berbarengan gitu, 5 orang. Tapi mostly kayaknya kalau di kelas saya, mereka tuh tahu bahwa sayanya aja hampir nggak pernah telat yang lebih dari 10 menit. Jadi
mereka tahu bahwa saya tuh nggak suka masuk telat. Jadi kalau telat tuh mereka udah kayak lari-lari semua. Semua rata-rata udah di kelas. Itu aja sih sebenarnya. Tadi sama Feli bilang kontaknya, jamnya, pindah-pindah kelasnya, dan satu lagi, kita dosen nggak mungkin bisa memperhatikan satu-satu tuh udah ngerti atau belum. Kalau kalian kita tanya, ada yang nggak mau tanya gitu, diem. Diem apa bener kan? Nanti tapi begitu ujian nggak bisa. Nah itu kita bingung. Karena ingat bahwa kalau lagi perkuliahan, kita nggak bisa nyapin satu-satu. Jadi sifatnya dua arah. Kasih tahu saya kalau memang ada yang nggak diem. Kalau udah ngerti, then good. Tapi kalau nggak ngerti kamu nggak nanya, itu jadi masalah gitu. Mostly itu, culture shock-nya di situ kayaknya kalau dari sekolah ke perkuliahan. Iya, ini ya biasa jamnya karena kan dia tidak ini ya fleksibel soalnya bukan Dan kayak dosennya masing-masing kelas satu, ya. masing-masing dosen ngasih tugas lagi kan. Dan itu kalau time management-nya nggak benar, rata-rata tuh project tuh kalau nggak project akhir, project weekly, kalau nggak project tengah semester. Kalau semua nggak dikerjain dengan benar, tuh numpuk semua. Karena satu dosen pasti punya satu atau dua. Iya. Dan satu semester pasti punya 6 mata kuliah. Biasanya bisa jadi seperti itu. Dan itu time management sangat diperlukan. Oke, betul. Sama kalau kita ke industri juga gitu ya harusnya Ci ya. Sama. Karena bos itu cuma taunya saya mau ini jadi 2 minggu lagi. Perkara mau dikerjainnya setiap hari sampai 2 minggu selesai, atau mau dikerjain last minute tapi 2 minggunya selesai, tapi bos itu ada yang cuma mau tahu 2 minggu selesai. Ya time management harusnya udah mulai diberesin tuh udah dari sekolah sebenarnya. Tapi di perkuliahan akan lebih culture shock lagi. Mendekati lah mirip-mirip sama kalau kita udah kerja. Jadi makanya harus penting dari perkuliahan ini kita harus berlatih diri ya. Kalau enggak nanti pasti keteteran juga. Betul. Oke, nah kalau gitu mungkin itu tadi. Kita lanjut lagi ke yang selanjutnya ini yang mungkin menjadi pertanyaan semua mahasiswa. Apalagi kalau ketika aku jadi mahasiswa baru. Apa tuh? Kira-kira selama perkuliahan aku jadi asisten atau aku jadi UKM atau aku ikut lomba atau aku kupu-kupu. Nah ini nih menjadi pertanyaan semua mahasiswa. Kayaknya kalau baru kayak aduh ini ya. Nah kalau dari Cistep dan Civeli gimana gitu? Waktu S1-nya seperti apa? Aku ikut UKM, terus sama aku ikut. Jadi waktu itu kan Binus Karir tuh ada sering ngebuka kayak stand gitu ya buat mahasiswa jualan. Aku selalu mencari cuan. Jual entrennya gitu. Aktif banget. Luar biasa loh ini. Kalau aku S1 jujur, kalau mau ditanya, aktif nggak? S1 dulu Binus, aku kan kuliah di Binus waktu gedung depan aja belum ada ya. Jadi kegiatan nggak sebanyak kayak sekarang. Jadi bisa dibilang kupu-kupu, bisa dibilang kayak kupu-kupu. Kalau belum tahu kupu-kupu itu apa, kuliah pulang gitu. Jadi tapi ada nggak kegiatan yang aku pakai? Jadi aku kegiatan banyak di luar. Jadi teman-teman sebenarnya ketika perkuliahan itu kan jamnya lebih fleksibel ya daripada sekolah. Sebenarnya waktunya tepat sih kalau dimanfaatin buat yang lain. Jadi kayak ikut UKM, apalagi sama UKM ini ya BNCC lah, BNIC nanti apalagi gitu banyak. Jadi boleh banget kalau di ini sekalian belajar berorganisasi. Jadi ketika nanti kerja nggak shock. Karena kamu nggak bisa expect semua orang itu being nice atau semua ikutin kemauan kamu nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau aku saranin sih ikut. Kalau saat ini apalagi udah banyak banget sekarang di Binus, harus coba paling nggak satu aja ikut. Yang bener-bener dalamin, gak usah banyak-banyak. Kadang-kadang ada yang mageran juga kan, kaum rebahan maunya tidur aja, capek. Betul. Tapi kayaknya boleh lah kalau suruh ikut satu. Mencoba tak mengapa daripada mengapa tak mencoba. Jadi lebih baik menyesal mencoba daripada menyesal tidak mencoba. Betul gitu. Nah tapi kan tadi selain itu juga ada plusnya lagi kan kita bisa networkingnya tadi betul. Banget kok itu. Yang tadi Fanny bilang bukan kalau orang bilang dia mah enak ordal. It's not about ordal. Itu kan privilege dia ya. Dia punya kenalan orang di dalam. Tapi bukan artinya menjamin Feli itu nanti pasti karirnya se-nice itu. Enggak juga. Tapi untuk gerbang pertama dibuka ada yang bukain ya that's her privilege. Jadi nggak boleh bilang bahwa enak dia mau ordal. Nggak semua gitu. Saya kerja, saya nggak pakai jalur bukanya, nggak ada yang bukain. Tapi kalau ada, dan nggak masalah. Kayak sekarang mahasiswa saya ada yang kerja gitu. Yang skripsinya dulu sama saya sekarang jadi kerja. Dan I'm their ordal, bener dong. Tapi kan habis itu ketika di sana mereka nggak bisa kerja, dan tetap aja pasti kena tegur gitu. Ketika mereka bisa kerja, dan good. Artinya mereka bisa naik terus gitu karirnya. Itu sih.
Oke, tuh sedikit advice teman-teman yang kalau masih bingung antara UKM, asisten atau mau soft skill itu harus ada. Kalau yang tadi Feli bilang, udah punya nih modalnya, tapi nggak bisa nyampeinnya, nggak bisa, ibarat kata kalau kasar bilang, kayak menjual dirinya, caranya dia mau promosikan dirinya, jadinya nggak juga kan, Fel? Kayak tadi interview gitu, di interview kaku, kikuk, nggak bisa. Kayaknya orangnya stubborn gitu, padahal bukan stubborn, cuma dia emang nggak bisa ngomong dengan orang lain aja, itu yang sayang. Padahal IPK-nya bagus, Betul. sayang di situ aja. Makanya pentingnya ikut kegiatan di luar perkuliahan di kelas. Oke. Ya aku mau nambahin satu lagi. Apa? Mbak, Oh, promosi gitu ya. Boleh sih sekalian promosi di SI kita ada apa? ya jadi kita di SI itu sebenarnya ada tiga program gitu ya. Nah ini tiga program yang teman-teman bisa mencari cuan juga gitu. Betul. Jadi asisten kayak Jarvin ya, itu kan nanti teman-teman kan dapat gaji ya kan. Nah, lumayan banget tuh. Nah, terus juga atau teman-teman bisa ikut lomba nih. Nah, kalau ikut lomba itu namanya ISCSC ya. Jadi itu Information System Case Study Club. Nah, nanti teman-teman ikut lomba akan dibantu dibiayain juga sama School of Information System. Ya, tapi tenang aja, hadiahnya semua gue ya. Jadi Lumayan ya kalau dapat USD untuk kita gitu. Temen aku nggak ada. Baru. Nggak ada. Luar biasa loh. Ya. Luar biasa loh. Makin lama makin banyak loh. Saya pernah jadi pembimbing lomba juga. Ya, memang benar-benar kayak wow. Ini mereka dilatih untuk berpikirnya tuh analitik itu di atas gitu. Oke banget sih. Kegiatan-kegiatan kayak gitu lomba itu. Iya betul. Sama yang terakhir paling nih lebih relate ke sistem. ISPM kita juga punya. Oh. Information System Project Member. Nah jadi mereka tuh belajar ke arah ngoding sih, harusnya. Ya, teman-teman pokoknya saya nggak percaya kalau ada yang sekarang bilang nggak bisa ngoding. ChatGPT bisa ngoding. Betul. At least they can assist you untuk belajar apa itu. Gimana caranya? Source-nya udah terlalu banyak saat ini untuk bilang nggak bisa. Betul. Salah satunya Stack Flow. Gitu dulu ketika saya waktu berkuliah kan ChatGPT belum terlalu familiar. Stack Overflow, Ya. terus nanti W3 School. Iya betul. Kayak gitu. Awalnya dari situ. Satu, kalau sekarang ChatGPT di copy, please revise this. Tapi ingat ya, ChatGPT pun bisa salah loh. Ini out of context sedikit ya. Yeah. Jadi kemarin saya minta tolong ChatGPT untuk benerin query. Panjang, query-nya udah ada 80 baris. Dia benerin, saya execute balik. Salah. Saya bilang ChatGPT di BMS Manager bilang ini salah. Terus dia cuma bilang, oh apologize. I will revise it again. Jadi please do remember teman-teman, ChatGPT tidak sepenuhnya selalu benar. Dia bisa salah. Jadi dia kan yang buat human. Betul. Jadi humannya harus lebih pintar. Betul. Jangan sampai kita kalah sama ChatGPT. Betul. Nah, melanjut dari tadi yang tadi UKM, HMJ dan juga perlombaan ini ya, pentingnya ketika mereka di dalam perkuliahan kan mereka sudah selesai nih S1 lulus dengan gelar Eskom. Kalau misalnya double degree berarti Eskom SAK atau Eskom SE gitu. Nah, kira-kira kalau Civel kan pernah ya berarti ngerasain gitu meng-apply perusahaan gitu. Kalau Cistep kan meng-apply dan menerima sekarang ya. Iya. Sekarang udah menerima gitu. Nah, kira-kira kalau dulu ya waktu S1 selesai, apa sih yang Cistep dan Civel jual kepada perusahaan? Nah, mungkin ada tambahan sedikit untuk Cistep. Kalau dari Cistep sendiri, dari segi perusahaan, kira-kira apa nih yang mau kita cari di fresh graduate ini? Oke, boleh Civel. Tadi ya kalau menurutku soft skill ya. Jadi ketika kita interview juga coba perlihatkanlah kalian memang punya quality yang dicari sama si perusahaan tersebut. Nah, jadi kita jangan asal oh ya udah apply gitu ya. Nah, tapi kita harus cari tahu dulu nih si perusahaannya apa sih yang perusahaannya cari dan apa yang sesuai nih sama skill yang memang kita punya gitu. Jadi ibaratnya kalau diagram Venn tuh, nah ini kalau ada irisannya berarti Irisannya ya. kayak gitu. Karena nggak mungkin juga ya misalkan dia nyarinya A, tapi kita sebenarnya nggak punya si A ini, tapi kita maksa-maksain. Tuh kan maksudnya nanti waktu direkrut akhirnya juga ya pasti suruh kerja nggak bisa gitu kan. Nah jadi pastiin memang job desk-nya itu sesuai sama skill set kalian gitu. Terus juga jadilah apa ya orang yang jujur gitu ya, karena harusnya dari Binusian value sendiri kan juga sebenarnya udah banyak diomongin gitu ya. Jadi orang yang jujur, orang yang
punya integritas, terus juga orang yang berinovasi gitu. Ini nanti akan kepake banget waktu teman-teman kerja. Ya, apalagi si integritas ini ya, karena di luar sana banyak sekali drama-drama yang, aduh, pokoknya udah, yang penting kalian kerja tuh yang bener aja deh, udah jangan aneh-aneh kayak gitu. Ya mungkin kalau dari Bu Steph kira-kira gimana? Ya. Menghela nafas dulu ya. Udah bilang drama tuh. Drama. Selalu kalau di office life, drama, politics gitu. Ada aja gitu. Benar ya, Vel? Maksudnya enggak. Makanya saya bilang ngajar itu jadi kayak refreshment. Karena enggak ada kayak gitu. Kalau di kelas tuh enggak ada ceritanya. And the students. Ya, mereka bisa cerita apa aja. Mereka mau nanya apa juga saya terima-terima aja. Tapi kalau ditanya tadi, berarti S1, habis S1, lalu apa yang ditawarkan gitu. Betul. Saya nawarin apa waktu itu? Jujur aja. Jadi waktu jadi programmer itu agak modal sedikit nekat. Karena saat itu mama saya juga cuman single parent. My dad has passed away sebelum saya lulus. Saya masih punya adik tuh 2 waktu saat itu yang harus sekolah sama kuliah. Dan gimana caranya harus ketemu pekerjaan walaupun saya jujur. Jadi kalau ditanya demen programming ya enggak. Jujur kalau ditanya suka enggak. Tapi saat itu ada posisinya adalah programmer. Jadi kalau tadi Feli bilang nyari yang sesuai itu, tapi saat itu kebetulan kalau saya. Tapi saya jujur dari waktu interview ya. Yang penting itu jujur. Benar. Jujur itu penting. Betul. Ketika di interview. Oke. Kamu ngelamar sebagai apa? Oh iya programmer Pak. Oh, kamu bisa programming? Query bisa Pak, tapi dikit-dikit. Karena lihat waktu BINUS pada tahun itu, bukan BINUSnya sih sebenarnya, mungkin sayanya juga lah. Yang saya bilang kita nggak ada 3+1. Jadi prakteknya itu sangat-sangat kurang. Kayak kamu di sekolah tiba-tiba kuliah, dari kuliah tiba-tiba kerja gitu. Belum pernah ada magang tapi tipis gitu, tipis banget. Jadi begitu itu. Tapi saya bilang saya nggak bisa. Jadi yang kita Feli bilang harus jujur. Jangan bilang bisa. Begitu nanti kerja nggak bisa. Gimana ya? Jadi saya bilang tapi kalau saya diajarin, you give me like 1 until 3 months, then I will prove to you kalau saya bisa. Oh oke. Ya udah kita ajarin. Ada mentornya. Kita akan ajarin kamu untuk ngoding. Tapi kamu mau ya? Iya mau Pak. Dan saya rasa waktu pertama kali yang saya tawarin ke perusahaan itu bukan hard skill saya, tapi soft skill saya. Kayak how I give my hard work, honesty. Dari awal memang saya bilang saya nggak bisa. Tapi abis itu saya kerja, orang udah pulang, saya belum pulang. Karena saya masih lanjutin gimana cara bikin website. Karena nggak bisa. Tapi abis itu ya berlanjut sampai sekarang, sampai hari ini. Jadi apapun yang ketika di-challenge sama dari kantor, bisa nggak Stephen? Yuk kita coba dulu. Kalau saya nggak bisa, saya akan kasih tahu. Kalau ada yang saya mau tanya, saya pasti kasih tahu. Tapi never say I cannot. Kayaknya bisa, harusnya bisa. Coba kita sama-sama belajar dulu aja. Tapi lalu kalau dibalik dari sisi yang saya menerima. Betul. Ini ada cerita lucu sebenarnya. Jadi ketika saya terima internship, jadi kalau kantor-kantor lain tuh katanya, saya baru tahu dari masa internship saya sih, pada bilang mereka tuh dites, tes query, tes coding gitu. Mereka tuh agak kaget karena pas saya terima mahasiswa-mahasiswa ini, saya nggak tes mereka apapun. Saya cuma ajak ngobrol, nanya mereka kesehariannya gimana, minatnya apa yang mereka bisa, tanpa ada proof yang kayak gimana ngodingnya, gimana query-nya. Cuma nanya doang. Tapi dari situ kan kelihatan tuh gesture, attitude-nya, cara dia jawabnya gitu. Habis itu, cara dia on time atau enggak, karena ada loh banyak yang interview udah pakai Zoom nggak on time, dia udah nunggu aja di Zoom, datang. Mana begitu buka Zoom, open cam, masih siaran aja belum. Kayak they don't appreciate time schedule gitu. Jadi kayaknya enggak deh. Jadi yang kayak gitu-gitu, habis itu saya bilang oke, kita internship, akan ada opportunity jadi karyawan tetap, tapi I will have to see the internship process. Jadi waktu awal pertama kali terima, saya benar kata Feli, pertama kali saya lihat IPK dulu pasti. Karena buat saya apalagi zaman COVID ya, jangan. Kalau IPK kamu ada di bawah kelas 3 itu tandanya kamu malas banget. Karena COVID itu semua dipermudah saat itu. Udah balik ke sekarang, udah balik lagi. Tapi IPK tuh paling nggak udah harus di atas 3,2, 3,3, 3,5 deh gitu. Tapi ya 3,2 pun saya masih oke. Itu udah classified, baru kita panggil, kita interview, kita ajak ngobrol, lihat kesehariannya, lihat gimana cara dia ngelihat mindset dia in the future gimana. Terus diterima. Dia kaget. Ada tesnya. Ada.
internship, ekspektasi saya nol ke mahasiswa. Karena harusnya memang mereka masih belum bisa apa-apa. Jadi kalau udah ada ekspektasi kayak gitu, itu artinya full time. It's not an internship. Tapi ketika habis 6 bulan mereka proof mereka bisa, saya bilang saya tawarin aja deh. Mau nggak jadi karyawan aja? Jadi not internship lagi, otomatis gajinya naik dong. Iya. Jadi tapi saya fair. Artinya saya berusaha fair. Artinya ketika mereka kerjaannya itu jauh lebih banyak daripada internship, then I have to pay them more daripada internship. Saya nggak mau dibilang, wah mentang-mentang internship nih di abuse. Pokoknya kan banyak cerita gitu ya. Betul. Bayar internship, kerjaan mah udah kayak full time gitu. Saya nggak mau ada sampai ada cerita gitu di luar. Jadi apa yang mereka kerjakan itu yang akan dibayar oleh company. Kalau mereka kerjanya seperti karyawan, dan bayarannya adalah karyawan. Gitu. Itu berlangsung sampai sekarang. Jadi yang saya cari ketika mereka, of course kalau ada hard skill-nya itu nilai plus, of course pasti. Coding segala macam itu pasti oke. Tapi kalau buat saya soft skill tuh IQ-nya lebih naik dikit daripada IQ lah. Saat ini attitude buat saya jauh lebih penting, apalagi soal teamwork. Karena tim saya saat ini udah cukup solid. Kalau masuk orang yang akhirnya bikin jadi tim yang nggak solid, mending nggak usah. Kita cari yang lain aja. Kayak gitu. Itu yang kalau saya dari kantor saya ya akan sedikit berbeda dari tempat-tempat lain. Ada yang pasti lebih berpikir hard skill lebih penting. Saya soft skill. Saya penganut soft skill. Oke. Tapi kurang lebih seperti itu ya. Seharusnya di company juga kurang lebih cara mainnya mirip-mirip. Cuma mungkin sesuai dengan kebutuhan. Karena perusahaan kan beda-beda industrinya. Mereka perlunya apa. Jadi teman-teman yang sekarang mau berkuliah, mungkin itu sekilas info. Saya bukan sekilas info, tapi informasi kira-kira nanti setelah lulus mau gimana, apa yang dicari gitu. Lumayan loh dengan ada kegiatan ini. Jadi kita tahu. Jujur kalau waktu aku dulu kayak bingung. Kira-kira nanti lulus aku diterima nggak ya kerjaan. Itu yang menjadi keresahan mahasiswa sebenarnya. Saya juga kalau lagi tanya di kelas nih, mana ada yang mau ditanya? Miss boleh nanya nggak di luar mata kuliah? Boleh, mau nanya apa? Nanti kita kerja apa ya? Hah? Kamu baru semester 2 saat ini. Udah berpikir sejauh itu. Saya bilang, oke. Ini keresahannya makin tinggi. Ini makin lama tuh benar-benar kayak keresahannya tuh udah di sini gitu. Ya nanti kerja gimana ya? Mana beritanya tuh di luar kalau kamu dengar lay off, lay off terus gitu. Bilang jalan orang nggak mungkin sama. Dijalanin dulu aja. Iya. Mungkin mau nambahin. Jadi tadi tuh yang diagram Venn tadi tuh, nah misalkan ini gini nih nggak ada irisan gitu. Nah berarti jangan pasrah gitu ya. Jadi benar tadi kata Cistef gitu. Ya kita berarti harus mau belajar. Ya jadi kalau menurutku ketika udah kerja mindsetnya adalah kalau nggak bisa nggak makan. Nah jadi betul harus harus bisa jangan sekarang. Ya apalagi bisa mungkin cewek-cewek gitu ya kebutuhannya banyak ya kan. Skincare. Betul. Nah itu kamu kalau nggak bisa nggak beli retinol. Kalau nggak bisa nggak beli night cream ya. Ya betul, itu penting ya. Gitu. Nah itu ada sedikit fun fact ya teman-teman. Nah mungkin dari pembahasan kita aku mau sedikit berpindah ke Zoom kan di Zoom ada yang bertanya dan ini mungkin lebih Cista boleh menjawab karena ini benar-benar bahasanya programming banget nih. Waduh, gitu ya. Nah teman-teman yang lain yang tanya boleh banget ya teman-teman gitu. Jadi mau langsung raise hand juga boleh, tinggal angkat tangan aja nanti boleh langsung ngomong. Nah mungkin aku masuk ke Fatir, namanya Fatir dari jurusan SI gitu Kemanggisan. Saya Fatir mau bertanya, saya ada basic web dev dan app dev. Bingung mau prioritasin belajar matematika dasar kuliah dulu atau lebih lanjut ke dalam programmingnya. Nah ini boleh dijawab nih dari sisi dosen dan juga kerjanya gimana nih? Matematika kuliah artinya mata kuliah perkuliahan itu harus tetap dijalanin. Ingat kalau tanpa itu lulus kamu nggak bisa lulus. Artinya mau kamu dalam programming kamu sejauh apapun kamu nggak bisa dapat kerjanya karena yang satunya belum selesai. Oke, bisa lah. Bukannya saya bilang oke saya ralat. Bisa, tapi tidak akan maksimal secara perkembangan karir kamu. Karena yang satunya belum selesai. Jadi, mata kuliah tetap harus jadi satunya harusnya. Kalau menurut saya ya. Tapi programming skill-nya boleh gak? Boleh, kamu kan bisa ikut bootcamp. Kamu bisa mungkin jadi freelance. Jadi, secara programming buat saya, apalagi kalau memang kamu inspiration-nya ada mau jadi programmer, perdalam. Tapi kuliah tetap harus nomor satunya. Dalam tetap perdalam. Jadi ketika kamu finish-nya kuliahnya, ini juga dalam gitu. Ini juga tetap dalam, di finish kuliah bisa kamu combine dulu. Gelar S1 kamu, tadi web dev sama app dev. Kan hebat kan sekarang?
Iya. Mereka udah langsung tahu app dev sama web dev. Betul, padahal baru Binus yang 2028. Nah, karena itu open source hebat itu sampai sekarang semua orang bisa belajar programming. Jadi udah nggak ada kata-kata mereka nggak bisa. Tuh. Berarti tapi di perkuliahan tetap dilatih. Oh iya. Kuliah harus tetap dilatih. Karena walaupun misalnya nanti ada yang bilang nih, mata kuliahnya kok kayaknya beda ya sama yang ini gitu. Ingat, setiap mata kuliah yang dikasih ke mereka ke mahasiswa itu pasti ada backgroundnya kenapa harus dikasih sebagai dasar mereka nanti ketika mereka. Jadi relate pasti akan relate satu sama lain nanti. Mungkin nggak kelihatan secara langsung, tapi kalau diurutin itu tuh relate loh sampai nanti di ujung. Tetap kuliah harus satunya dulu. Kalau nggak nanti sia-sia kamu bayar uang kuliah juga. Betul, apalagi di Binus bukan sekata bukan murah banget ya. Ya. Mahal misalnya itu ada lebih ke arah mahalnya gitu. Oke, nah mungkin dari Fatir apakah sudah jelas atau masih kurang jelas gitu? Boleh kalau misalnya kurang jelas di type lagi atau mau langsung ngomong juga boleh. Kita tunggu ya suaranya Fatir. Biar kita tahu kira-kira suara mahasiswa kita gimana sih? Suaranya di sini doang ya. Iya, soalnya kita nggak bisa dengar mereka, tapi mereka yang mendengar kita. Nah, teman-teman mungkin aku sekalian reminder ya. Jadi di kolom chat sudah di-share gitu mengenai presensi gitu kehadiran teman-teman di acara pre-FYP School of Information System. Nah, bagi teman-teman yang belum melakukan attendance boleh silakan mengisi attendance-nya di situ. Isi data yang diperlukan terus nanti di-submit. Jangan sampai teman-teman lupa submit ya. Oke, kita lihat lagi apakah di kolom chat ada yang bertanya. Oke, kalau sekarang sih nggak ada. Paling nanya itu cuma kayak kuliah nanti lebih banyak di Syadan atau di Kijang atau di Anggrek. Itu ada di bagian penjadwalan Betul. kebetulan. Kita juga nggak tahu. Dosen aja kadang-kadang bisa ada di Syadan, kadang bisa Betul. di Kijang. Jadi belum tahu sih kalau kebanyakan kuliahnya. Iya betul. Cuma memang Mostly banyak kan sih Anggrek ya. betul jalan Karena mainnya di lebih Anggrek. banyak. Cuma tidak menutup kemungkinan di Syadan dan di Kijang juga ada gitu tergantung. Oke, kalau Syadan saya senang banyak jajanan soalnya. Iya betul. Di Syadan tuh banyak jajanan. Kalau di Anggrek ya ada, tapi nggak sebanyak di Syahdan. Tuh. Jadi jangan di Anggrek, Syahdan, Kijang sama aja kok. Iya, yang paling penting untungnya nggak kalsut gitu. Tapi bisa jadi. Shuttle juga kan. Iya ada sih. Ya, cuma itu tidak terbuka untuk semua. Memang prioritasnya beda. Semanggisan. Betul. Tapi tidak menutup kemungkinan juga mereka bisa mobility tergantung pilihan mereka. Tergantung. Nah, itu untuk tahu lebih lanjut nanti silahkan ikut ke pembahasan di semester 3, teman-teman. Kalau sekarang kita tidak membahas kira-kira nanti kuliah di mana. Satu-satu, step by step. Step by step. Kalau sekarang kita belajar dulu di dasarnya, kira-kira nanti perkuliahan seperti apa, baru nanti kita lanjutnya, lebih lanjutnya, ya teman-teman ikuti aja perkuliahannya. Nah, kalau gitu mungkin aku balik lagi ke pembahasan kita. Kalau tadi kita tuh udah bahas sampai keluar ya, sudah sampai dari teman-teman masuk kuliah, terus sudah sampai kira-kira nanti setelah graduate mau ngapain gitu, udah lengkap banget ya. Nah, tapi kita mau balik lagi ke perkuliahannya. Nah, ini balik lagi ke dosen-dosen. Nah, ini biasanya ini menjadi ketakutan mahasiswa. Dosenku killer nggak? Nah, ini nih yang menjadi ketakutan mahasiswa selain tadi takut nanti nggak lulus kerja apa, ada yang paling penting ini, dosenku galak nggak, lead nilai atau enggak. Nah, menurut Civel dan Cistep nih sebagai dosen, kira-kira gimana gitu? Nah kalau dari mungkin aku ceritanya dari pas aku kuliah kali ya. Kalau dari pengalaman aku selama kuliah, menurutku dosen-dosen di BINUS baik-baik sih. Maksudnya nggak ada yang kayak killer atau yang sampai apa, sampai kita tuh gemeteran mau kuliah gitu, atau sampai terlalu jomplang kayak nggak adil gitu kan. Nah, cuma menurutku itu semua adalah asalkan teman-teman ya juga jadi mahasiswa yang baik gitu ya ikutin prosedur perkuliahannya dengan baik, ya dikerjain tugasnya selama kalian baik-baik aja, nggak aneh-aneh, sopan, pasti kita juga nggak mungkin gitu kan menekan mahasiswa gitu. Nah, sekarang dari perspektif aku sebagai dosen juga sama gitu. Aku sebagai dosen juga nggak mau lah ya kita mempersulit mahasiswa gitu, karena kan aku sendiri juga pernah jadi mahasiswa. Tapi ya teman-teman, kalau dosennya udah baik ya tolong jangan di abuse kebaikannya. Kayak suka curhat. Sabarkan. Karena even yang mungkin kayak dosen-dosen yang kelihatannya baik gitu pun bisa jadi killer kalau kalian macam-macam gitu. Iya. Kali sih harusnya nggak. Iya, itu tuh ya, dari pembawaannya ada yang ceria gitu ya. Banget. Beda sama yang ini ya. Kalau yang ini dari pertama kali saya ngajar sampai hari ini, first impression kalau masuk kelas
itu nggak pernah ada yang bilang, oh dosennya baik ya, enggak. Dosennya galak banget ya. Terus loh mukanya. Kayaknya hampir mostly kalian pasti tahu lah istilah ini, RBF, this resting bitch face. Ini kayak ya udah kayak gini gimana ya? Saya mukanya memang kayak gini, tapi yang kayak kita bilang, don't judge the book from its cover. Betul. Muka sih ya galak. Saya galak gak? Bisa jadi galak. Kayak tadi Feli bilang, tergantung mahasiswanya itu act-nya seperti apa kalau di kelas. Kalau misalnya tidur, ya udah tidur, nggak dengerin, terus tiba-tiba bersih sendiri gitu. Itu kalau saya bilang, masih mau tidur? Kalau mau tidur silakan keluar, cuci muka. Nanti kalau udah seger masuk lagi. Boleh nggak masalah. Tapi yang tadi kayak Feli bilang, jangan kalau kita tuh udah baik, gitu. Tapi mahasiswanya abuse gitu ya, kebaikan dosennya ya nggak bisa gitu juga. Tapi sejujurnya kalau boleh dibilang dosen-dosennya BINUS killer gak, pelit nilai gak? Depends on sih. Saya sih ngerasa sih selama saya S1, S2, saya nggak pernah ngerasain yang gitu. Ada lah dosen yang memang mungkin cara ngomongnya beda-beda ya. Betul. Ya saya kalau ngomong tuh kesannya kayak lagi tak 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 gitu kayak. Kalau Feli mungkin ngomong lebih. Tapi bukan artinya saya marah tuh selalu Feli juga nggak bisa marah. Ya memang caranya aja berbeda. Tapi kalau nilai jujur kalau saya akan sebisa mungkin fair. Jadi saya kalau nilai itu blind scoring. Jadi semua nama nggak ada yang saya lihat dulu. Saya nilai dalamnya dulu semua. Udah nilainya udah ke mapping, baru ditaruh lagi semua ke Excel. Supaya nggak ada subjektivitas. Kalau saya udah lihat nama. Misalnya ada namanya yang berulah atau namanya yang baik banget. Dan I don't want to imply that subjectivity dalam scoring. Itu kalau scoring nilai ya. Tapi kalau pelit nilai, well, saya nggak tahu semuanya. Tapi kalau yang kita alami dari zaman dulu juga saya nggak pernah. Adik saya 3 bersaudara, 3-3-nya Eskom. Jadi 3-3-nya di BINUS semua. Dan enggak sih, so far sih nggak yang sampai gini. Ada, tapi nggak yang sampai fatal banget. Betul. Ya memang mungkin karena kelasnya juga, atau ada mahasiswanya juga. Balik lagi ke diri sendiri gitu ya. Jangan sampai kita mau nilai bagus tapi kelakuannya agak yang kadang-kadang membuat dosen resah gitu. Parah ya. Gitu. Oke, nah itu teman-teman perlu di-note. Jadi ketika berkuliah juga itu yang harus diperhatikan gitu. Nah selanjutnya kalau dari sisi dosen, kalau dari Cistep sama Civel prefer mana? Tugas individu atau kelompok? Kalau aku ada dua-duanya. Lengkap ya. Ya, jadi kalau tugas kelompok biasa itu kan project gitu ya. Nah, project ini kan biar teman-teman ngerasain juga nih. Kayak nanti teman-teman bakal ketemu deh waktu kuliah tuh di mata kuliah anak persil sama abad. Nah, nanti itu kan projectnya itu kalian bakalan bikin aplikasi gitu ya. Nah, nanti nanti akan kepecah tuh role-nya masing-masing. Ada si yang tukang desain UI UX-nya, terus ada yang bagian analisisnya. Nah, itu kan nanti jadi teman-teman terbiasa juga karena nanti di lingkungan kerja kan juga bakalan kayak gitu. Nah, tapi tetap ada tugas individu karena kan kita sebagai dosen juga mau lihat ya kalian kalau kerja sendiri gimana, udah ngerti belum sih materinya kayak gitu. Tapi ya tugas itu ya sebenarnya yang penting teman-teman mengerjakan dengan baik. Nanti ya bisalah untuk nilainya juga pasti kan kita lihat juga dari teman-teman cara ngerjainnya gitu. Terus juga bonus-bonus nilai. Kalau aku biasa ada bonus nilai. Nah, biasa dari kuisis sih gitu. Jadi biasa teman-teman yang menang kuisisnya tuh tiga besar gitu. Nah, itu ada nilai-nilai tambahan gitu. Dari Bu Sep? Kalau aku biasanya pasti kalau tugas grup kita hampir setiap semester ada deh. Kalau kelompok ya. Tapi ya itu tadi Feli bilang bahwa kayak kalau tugas kelompok aja Fel yang tiba-tiba bilang yang temen kelompok saya nggak ada yang nggak kerjain. Bukan cuma numpang nama gitu. Kalau kayak gitu saya bilang ya harusnya kalau seperti itu terjadi maka harus diselesaikan internal dulu secara kelompok. Kamu udah coba ini teman kamu belum? Karena kerja pun nanti akan begitu. Kamu akan ketemu orang-orang yang nanti sebenarnya ya bisa jadi menurut kamu dia nggak kerja tapi menurut dia tuh udah kerja. Kamu mau apa? Kamu mau aduin dia ke bos kamu? Nggak bisa juga. Jadi kalau tugas grup konteks kekerjaan itu kayak gitu. Jadi dibiasakan kerja dulu dalam satu grup yang frictionnya mungkin pasti ada. Gimana kamu handle itu? Tapi itu tadi yang dibilang bahwa satu-satu gitu kerjainnya. Kalau saya lebih sukanya adalah bilang ke mereka, ini tugas boleh dibagi-bagi. Tapi di depan kamu harus ngobrol dulu visi dan visinya tugas ini mau kemana. Apa yang mau dikerjain, arah tugasnya mau kemana, baru dibagi.
Kalau enggak yang terjadi adalah masing-masing kerjain, dikompil jadi satu, nyambungnya juga enggak. Yang kerja individu dikompil jadi satu. Karena nggak pernah di ngomongin ini tugasnya mau diarahin kemana. Jadi kalau tugas kelompok, tapi lalu tugas individu, jarang banget sih, Pak. Tapi biasanya aku kasih tugas berdua. Karena dengan berdua itu benar-benar kelihatan mana yang bisa kerjain, mana yang enggak. Tapi biasanya tuh aku pakai bantuan Miro board, untuk mereka gambar. Karena aku banyak ngajar diagram. Untuk mereka bikin di Miro untuk langsung lihat collaboration online-nya. Langsung kita lihat gitu, bagi breakout room di Zoom-nya. Ada kan, kita bisa ada Zoom kan sekarang setiap kali di kelas. Jadi untuk mereka langsung ngelihat masing-masing. Kalau kelasnya ada Zoom, hybrid. Jadi tugas kelompok, tugas individu, tugas berdua, sama aja sih. Saya cuma pengen lihat tuh kalau di kelas, ketangkep gak sih yang diajarin? Teamwork mereka gimana? Cara mereka nge-handle frictions atau issue tuh gimana? Karena itu di situ semua ada harus. Iya. Betul. Nah, itu tantangan juga ya. Jadi memang kalau di perkuliahan tuh memang benar-benar skill kita tuh diasah ya. Baik itu nanti memang disiapkan untuk ke industrinya seperti apa. Ya. Apalagi di SIS ya terutama gitu. Jadi makanya di SIS tuh pasti ada tugasnya. Kadang-kadang ada individu, ada kelompok, dan paling penting biasanya ada proyek. Oh iya. Tuh, tugas kelompok pasti kalau aku jadi proyek. Itu baik nanti kalau teman-teman mungkin kalau di semester awal belum ketemu ya kelas lab gitu. Enggak, sebenarnya ketemu harusnya kelas lab. Nah, itu biasanya di kelas lab juga ada proyek gitu memang. Nanti dikasih proyek, tugas mingguan gitu yang tujuannya untuk mengasah skill teman-teman yang pasti gitu. Nah, kita lihat lagi ya di Zoom-nya apakah ada yang bertanya gitu ya dari teman-teman. Tapi sekarang udah pada on cam gitu ya. Mungkin aku mau share gitu nih, udah pada on cam. Hai teman-teman. Ada yang mau ngomong sama kita nih? Mana tahu ada yang mau Atau mau sharing doang deh, bukan cuma mau tanya, boleh. boleh. Jadi kita biar tahu kira-kira Binusian 2028 nih bagaimana ya gitu. Ada yang mau sharing kah? Ada yang mau nanya yang mungkin apa aja sih sebenarnya Ya, boleh-boleh kan? aja selama perkuliahan ya gitu loh. Jangan tiba-tiba nanya, Step masakan ini resepnya apa? Jadi kita tidak bisa menjawab, tapi kalau selama di SIS, kita pasti bisa jawab gitu. Boleh banget teman-teman yang masih kepo-kepo gitu. Biasanya kan kalau mahasiswa baru tuh suka kepo tuh. Penasaran? Iya, penasaran. Curiosity-nya tuh tinggi banget kalau sekarang. Apa aja, dan kritis biasanya. Oh iya, kalau di kelas itu sekarang mereka kalau dibilang kelas kayak aktif banyak banget. Saking aktifnya sampai bilang satu banyak banget nih yang nanya gitu. Tapi ya that good response. Artinya ada yang diabsorb dan ada yang mereka mau tanya gitu. Apa sih kok? Oke aja. Itu tapi penting juga ya kalau misalnya kita kayak gitu kan kita nggak tahu ya mahasiswanya nangkep nggak apa yang ini. Cara pengajaran saya oke gak? Ada yang kalian mau improve lagi dari sini? Dengan cara seperti ini ada yang salah nggak? Ada yang kurang nggak menurut kalian? Karena kadang-kadang kita nggak pernah tahu dalam pikirannya lawan bicara kita kan, not just mahasiswa. Itu terbiasa sih. Kalau saya di kantor selalu gitu. Jadi saya lead tapi nge-lead, tapi bukan dictate. Jadi mereka boleh ngomong semua tim leadernya, kasih tahu masukannya apa, dan saya rangkum jadi satu. Oke, kita ambil ini ya win-win solutionnya. Ayo agree. Ada yang disagree. Kalau ada yang disagree, udah kita lupakan aja. Atau kalau disagree, lu kasih tahu dulu alasannya apa. Nanti kita coba ngomongin lagi. Karena penting ya apa komunikasi dua arah gitu. Dua arah, tapi lead tetap harus cuma satu. Karena kebayang nggak kalau leadnya 5, orangnya 11 tarik-tarikan semua. Iya, betul. Makanya sama ketika kita di kelas juga gitu. Jadi dosennya yang nge-lead kelas itu, tapi dari mahasiswanya boleh mau ngomong, mengungkapkan, mengekspresikan dirinya boleh. Selama sesuai koridor ya tadi yang Meli bilang ya. Kadang-kadang soalnya koridor suka agak ada yang gerbongnya lepas ke sana gitu. Iya. Harusnya jurusan nomor 9 ganti tiba-tiba nomor 1 kan juga bingung mau gimana. Nah, oke, kita balik lagi kita balik ke intinya gitu. Jadi tadi kan kita udah di kelas, kira-kira seperti apa. Nah, selanjutnya nih balik lagi nih keresahan mahasiswa. Banyak ya keresahan ternyata ya di banyak ya. Iya, di mahasiswa ini kita rangkum nih. Jadi berdasarkan pengalaman keresahan mahasiswa kita rangkum nih. Nah, salah satunya ada di sini. Ini biasanya yang paling penting. Ya. Skripsi. Tuh. Oh iya. Semester 2 aja udah nanyain skripsi. Ya sebenarnya nggak salah sih. Kalau kayak gitu mau lebih persiapannya lebih panjang, malah lebih bagus. Kayak tadi Jarvin udah sempat mention kan. Betul. Semester 5 tuh udah bisa siapin semua. Untuk semester 6 pre-tesis. Supaya kamu tetap bisa lulus di 3,5 tahun. Karena kalau enggak, otomatis kamu akan langsung harus lulusnya 4 tahun. Karena pas lagi magang, itu nggak boleh, beban skripsinya tuh nggak boleh banyak di sana. Jadi kalau skripsi kan kita banyak ya. Artikel ilmiah kita punya. Digital business juga ada. Apalagi bisnis startup kita ada.
IS research sendiri juga ada. Ini banyak sih. Tapi yang teman-teman biasanya nih, khawatirnya bukan topik. Saya skripsinya berapa orang ya? Yang bertiga enggak. Kalau Jarvin? Kalau saya ganda, jadi saya sendiri. Jadi khusus anak-anak ganda tidak boleh ya teman-teman. Mau nggak mau harus mengerjakan sendiri gitu. Ya, Tapi aku bimbingan 4 anak ganda semuanya sendiri. ya, tapi bisa selama dijalani ya. Kan kalau aku nih angkatan pertama yang gandanya 4 tahun. Kalau dulu kan ganda 4 tahun setengah Iya. gitu ya. Dan mereka juga akan gandanya 4 tahun sekarang. Bisa teman-teman selama dijalani dengan takwa dan iman yang kuat juga. Mana kesabaran Iya banget ya. betul. Jadi ya kalau di ngejar tugas akhirnya penting teman-teman. Bukan teman-teman yang dicari dosen. Kita yang nyari dosen. Nah ini biasanya yang jadi kesalahan di mahasiswa juga. Mereka berharap bahwa saya akan mencari mereka. Betul. Bimbingnya akan mencari mereka. Maaf aja, semester ininya saya punya 8 bimbingan. Gimana saya? 8 bimbingan itu artinya 8 judul ya. Kalau udah 8 judul, saya nggak mungkin nyari satu-satu. Makanya saya bilang kadang-kadang saya kena ghosting sama mahasiswa. Hilang, tiba-tiba muncul udah di 2 bulan terakhir. Itu salah banget ya, teman-teman semua ya. Bukan salah banget sih. Gak tepat lah untuk kalian lakukan. Karena itu hanya mempersulit diri kalian sendiri. Kalian mau lulusnya cepat, tapi karena kalian sendiri, akhirnya jadi lulusnya lambat. Gitu. Jadi betul kata Jarvin bahwa harusnya mahasiswa yang cari ke dosen. Jadi saya pun pasti akan jawab. Saya selalu sama mahasiswa saya pasti jawab. Tapi tunggu ya, kadang-kadang saya lagi di kantor, saya nggak bisa langsung jawab. Tapi saya pasti jawab. Ya. Mungkin tiba-tiba Cista kan ghosting, nggak mungkin ya. Enggak. Pasti jawab. Saya nggak pernah ghosting orang ghosting saya kalau ada kayak gitu. Tugas akhir sih gitu sih. Jangan takut sih teman-teman untuk tugas akhir. Pilihannya banyak sekarang di SI khususnya. Ya, kalau misalnya takut dengan skripsi biasa boleh artikel ilmiah. Apalagi kalau kamu udah membaca jurnal, bikin nanti conference artikel conference. Ada yang mungkin jurnal benernya, boleh lah. Boleh aja. Oke. Kita lanjut ya, Ci. Jadi di sini tuh tadi ternyata ada yang raise hand selama kita berbicara gitu ya. Gak apa-apa ya. Kita kan melanjutkan dulu ya, nggak mungkin kita putus tengah-tengah. Mungkin ada Imade tadi. Halo, Imade. Halo Kak, izin bertanya. Saya Gordon dari Information System BINUS. Saya mau nanya, kalau untuk ngerjain tugasnya itu, dosen-dosennya lebih senang murid mahasiswanya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya? Oke. Ini mungkin boleh ke dosennya. Gantung. Jadi kan ada ya mata kuliah yang memang dia tuh deliver in English, ada juga yang deliver in ya emang pakai bahasa Indonesia gitu. Jadi nanti mengikuti lagi mata kuliahnya pakai Inggris atau Indo, tapi kalau mata kuliah Inggris pasti diharapkan pakai bahasa Inggris gitu. Tapi kalau misalkan mata kuliahnya yang bahasa Indonesia ya better bahasa Indonesia ya. Maksudnya kayak gak usah terlalu gimana? Iya, soalnya kan supaya mempermudah juga kita bisa mengerti langsung sebenarnya maksud kamu apa gitu. Tapi kalau yang Inggris ya pasti diusahakannya bahasa Inggris sih. Cuma biasa kalau mata kuliah deliver in English kayaknya kebanyakan waktu udah peminatan ya. Ya, awal-awal tapi intro programming, testing. Testing. Terus kemarin itu, jadi kalau di kelas nanti ada yang kodenya adalah delivery in English, dan all exams, all assignments, semua harusnya komunikasi dilakukan secara dalam bahasa Inggris. Tapi ada kesulitannya. There's a language barrier. Betul. Jadi kalau saya lagi ngajar di kelas, nggak bisa saya full English. Biasanya habis Inggris, terus terjemahin lagi pakai bahasa Indonesia untuk supaya yang disampaikan benar-benar mereka tuh nangkep. Tapi lalu kemudian kalau kelasnya nggak ada delivery in English, can I present in English? Kalau buat saya, as long as kalian pede, kalian mau belajar, silakan aja. Tapi presentasi ya, bukan ujian, bukan assignment. Karena standarnya jadi beda. Tapi kalau presentasi, you present your presentations in English. Speak in English, boleh. Kenapa? Penting nantinya juga. Buat latihan, kalau memang, maksudnya salah tuh di kuliah, salah tuh masih nggak masalah. Kalau udah di tempat kerja, salah juga masih nggak apa-apa sih. Tapi itu agak beda gitu. Kalau salah di depan profesional, gitu. Salah dong. Tapi kalau aku sih aku nggak masalah sih. Kalau presentasinya dalam bahasa Inggris ya. Tapi kalau benar kata Feli, ujian, assignment, tugas grup, kalau mata kuliahnya itu bukan delivery in English dan bahasa Indonesia aja. Ya standarnya sama sih. Tapi kalau habis itu ada presentasi, mau Inggris boleh nggak? Boleh. Kamu mau ngajar saya ngomong bahasa Inggris, boleh nggak? Boleh. Terserah. Karena memang English
have to have a good practice to speak in English. Betul. Karena kan kita nggak ada tahu nih klien kita kalau dari luar negeri harus menggunakan bahasa Inggris. Karena Inggris tuh ya ada bahasa lain lagi tapi universalnya Inggris. Tapi kalau Cista diminta pakai bahasa Mandarin boleh nggak, Ci? Sama Inggris, bahasa Mandarin. Mandarinnya agak aduh parah banget deh, pokoknya jangan lah, Inggris aja. Betul, jadi boleh bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Jadi tapi boleh dikomunikasikan dengan dosen juga ya, Ci. Jadi hanya mungkin kalau misalnya kayak tadi dibilang, oh mata kuliah testing deliver in English, tapi kalau selama dosen memperbolehkan bahasa Indonesia, ya balik lagi ke dosennya kan. Tentuannya ada di dosen. Yang penting tadi teman-teman ngomongnya dua arah, jangan kalian berasumsi sendiri. Ini yang suka mahasiswa tuh zaman sekarang suka kayak gini, Ci. Berasumsi sendiri. Bermain dalam pikiran dia sendiri, tapi tiba-tiba pasti bikin salah. Kadang-kadang berpikir, oh deh mau nanya dosennya ntar salah gak ya? Ya kalau kamu nanya masih di awal-awal semester sih nggak apa-apa. Misalnya nih ya, tugas dikasih awal semester, akhir semester. Di pertemuan terakhir, seminggu sebelum pertemuan terakhir, kamu nggak naik darah jadi dosen. Kalau kamu nanya awal-awal semester, kamu jawab benar nggak? Tapi kalau sebelum seminggu terakhir terus kamu nanyanya, itu tugasnya gimana ya, Miss? Hah? Gimana? Itu kan udah deket ya. Lagi loh, dan itu tugasnya nggak mungkin selesai dalam 1 minggu. Iya. Secara kualitas pasti jelek banget. Jadi nanya boleh, jangan main asumsi. Betul. Iya, itu the real membangun candi sih. Kalau misalnya tugas 1 semester dikerjainnya 1 minggu sebelum, teman-teman jangan dicontoh ya seperti itu. Itu nggak bagus banget nih. Kualitasnya turun banget. Gitu. Nanti, tapi itu akan berpengaruh sebenarnya kan ketika ke industri kan, kalau habit seperti itu dipertahankan. Itu akan jadi kayak habit aja kayak gitu terus aja. Oke. Jadi agak ini ya, Made agak ya pembahasan, tapi dari sisi Made gimana? Apakah bisa menerima jawabannya atau ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh. Bisa dapat diterima, terima kasih. Oke, sama-sama. Ya, ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Senang ya kalau mendengar suara Binusian 2008 ada ini. energinya Betul, jadi tidak kita bertiga aja nanti berbicara gitu. Dari teman-teman ada anak ganda nggak ada yang mau bertanya nih? Anak ganda pride ya? Ya, anak ganda pride, SI akun. Ada boleh SI akun, SI mene, MMSI juga ada loh. Betul kan, master track. Ya. Betul. MMSI. Iya, tapi Cici MMSI-nya S2-nya. S2-nya. Kan MMSI memang S2 dia Betul. master track. Betul. Kalau ini fast track ya namanya. Fast track jadinya. MMSI ya. Semua di sini MMSI. Mungkin ada teman-teman yang mau langsung lanjut S2 juga ada kalau di BINUS ya kalau sekarang. Namanya fast track tadi kan. Jadi kalau misalnya dari S1 udah milih mau ke S2 itu namanya master track. Tapi kalau di tengah-tengah tiba-tiba mau S2 namanya fast track. Enak ya sekarang ya banyak yang gitunya ya. Jadi set tiba-tiba udah S2. Jadi langsung 2 gelar itu. Wow. Jadi opportunity di BINUS ini memang luar biasa. Makanya saya bilang ketika ditanya ya di BINUS 2009 ditanya ke sekarang. Been almost 20 years. BINUS sih udah jauh banget bedanya, dan sekarang ini tuh benar-benar mindset adalah industri. Gimana cara mereka tuh siap ke industri. Betul. Jadi lebih oke sih. Tapi kalau dulu di sini ada mata kuliah entrepreneurship nggak? Tapi sih kayaknya untuk entre tuh ada, tapi nggak dalam kayak sekarang loh. Kalau sekarang kan banyak di embed, diapain gitu ya. Kayaknya belum sampai ke sana. Bayangin ya gedung depan nggak ada loh. Gedung depan saya nggak ada nih. Gedungnya masih patah, cuma 1 doang di sini doang. Sampai tengah gini ya belum. Belum. Nggak ada. Library-nya tuh ada di kayaknya lantai 2, 3, 4. Oh, jadi dulu ada sebanyak itu? Ada library-nya, tapi kan soalnya bikin gede kan di depan. Kalau dulu mah berlantai-lantai. Tapi ya tempatnya cuma yang kayak 300, nah itu library. Kayak gitu loh. Jadi agak sedikit nostalgic ya kalau udah ngomong kayak gitu tuh. Saya makanya kalau tanya ke mahasiswa, saya bilang, ini saya takut ntar lama-lama kalau nanya, handphone pertama kamu apa? iPhone. Wah, udah gawat. Gawat. Kalau sekarang tuh masih ada yang Nokia soalnya. Sekarang makin lama iPhone. 2028 berarti 4 tahun di bawah saya, berapa nih? 3 tambah 4 berapa, Ci? Tiba-tiba tambah 7. 2007, Ci. Akhirnya 2007. Ya Tuhan. 2007 ya. Sebenarnya bedanya 20 tahun. Wow.
Oke. Nah, ini ada yang resign lagi, Ya. Ci. Namanya Reksi. Reksi boleh? Reksi Kawung. Halo, selamat siang, Kak. Selamat siang, Reksi. Boleh? Nih, kalau mau Izin dengar. bertanya, Boleh. dari tadi Kak Steph sama Kak Feli udah em, bagikan pengalaman tentang pentingnya soft skill ya. Bagaimana orang dengan kualitas-kualitas dirinya, kualitas-kualitas kemanusiaannya itu bisa kemudian siap. Nah, pertanyaannya apakah di BINUS juga memfasilitasi atau ada program kayak yang fokusnya kepada pembinaan kemanusiaan gitu? Atau apakah itu sudah integrated dalam mata kuliah yang diberikan? Maksudnya di luar ini, di luar mata pelajaran yang Oh, konvensional begitu. Makasih. thank Oke, you. thank you. Kayaknya termasuk karakter building juga kan harusnya ya. Kalau udah kayak tentang yang hubungan dengan human, kemanusiaan gitu ya. Betul. CB kita aja ada berapa? CB 1, 2, 3. 3. Sekarang ada Panjang. namanya Ci. Ada Pancasila, kewarganegaraan, sama agama. Oh wow. Looks old. Looks old. Kalau kita langsung old di sebelah sini. Dulu kayaknya nggak ada Pancasila. Nggak ada kewarganegaraan. Agama juga kayaknya nggak ada. Ada deh agama tapi CB yang ke iya. Iya. Tuh. Kelihatan kan langsung tahu korek kalau udah kayak Beda ya. oh my god, tapi ada. Dan sekarang semua dosen ini hampir sudah pasti masukin hal tersebut dalam pengajaran mata kuliah. Itu karena kalau cuma diajarin soal kemanusiaannya, ya semua mata kuliahnya udah ada gitu ya. Tapi gimana cara nyambunginnya tuh hampir semua dosennya biasanya udah nyambungin dengan mata kuliah ampuan masing-masing. Betul. Ya, Dan ada kegiatannya juga sih. observe ya. Iya, ada Serve. community service. Kalau zaman aku dulu tuh ini kita pergi ngajar ke PAUD misalnya, atau misalkan ke panti asuhan kayak gitu. Jadi ada prakteknya juga lah. Jadi bener-bener ngebawa impact juga sih. Ya. Syarat Dan kelulusan syarat gitu. kelulusan. Tuh. Syarat loh itu. Komsor 30 jam, SAT 120. Kalau bisa jangan mepet-mepet ya teman-teman ya kalau mengumpulkan syarat itu, karena yang biasanya tuh sukanya mepet-mepet pas mau skripsi baru. Nah, nanti sidangnya nggak bisa dijadwalin lah. Nanti ada hal-hal yang akhirnya nggak bisa dilakukan. Betul. Jangan. Dosennya pun kita ikutan komsar kok secara dosen. Dosen juga punya kewajiban itu. Setiap semester tuh kita harus ikut komsar. Ini memang itu udah ditanamkan sama BINUS. Memang kita harus melakukan hal-hal tersebut. Jadi mengimplementasikan balik ke masyarakatnya. Betul. Oke. Dari tadi yang bertanya di mana? Oh, dari Reksi ada yang mau ditanyakan Mas Yan, ada yang masih bingung? Udah, Kak. Terima kasih. Thank you. Thank you. Nah, kita balik ke kolom chat akhirnya. Kita banyak yang mau bertanya jadinya. Udah siap? Siap. Yuk. Oke. Yang pertama. Permisi Kak, dari erwin.immanuel@binus.ac.id. Kayaknya masih nama binusnya ya, akun emailnya. Nah, dari Erwin bertanya, apakah jurusan sistem informasi ada mata kuliah tentang cyber security? Kalau mata kuliahnya secara ada sih. Cuma cyber security itu pasti akan dibahas di mata kuliah lainnya, di apa ya, security. Kayaknya Di peminatan. Peminatan itu nanti ada setahu aku. Peminatan nanti setahu aku tuh ada. Tapi kayaknya untuk lebih jelasnya kayaknya harus dilihat di webnya juga ada deh biasanya penjelasannya itu. Di website sih juga harusnya penjelasan itu ada. Saya sabar itu. Oke. Tapi biasanya kalau di aku ngajar nanti ada yang pelajaran terkait configuration management, network, cloud computing. Nah, itu udah mulai aku masukin semua yang soal security tadi. Pasti kan IT governance tuh ada contekannya. Ada di mata kuliah IT governance soal security. Makasih contekannya. Makasih contekannya. Anak ganda kita dapat IT governance. Oh gitu. Dapat. Jadi aku harus state dulu nih, anak ganda dapat juga. Jangan sedih. Kalau master track sih pasti kita diajarin sampai yang 3 layer segala macam. Oke. 3 layer kayak gitu-gitu tuh jadi penting. Ya, kan cyber security not just the security, tapi gimana cara kamu bangun app-nya sampai itu nggak boleh tembus dari luar gitu. Kan lagi hot banget ya beritanya. Betul, itu penting banget. Apalagi yang Ya. gitu jangan sebut ya. Enggak usah. Biarkan itu teman-teman pasti udah tahu lah gitu. Oke, mungkin kita lanjut ya Erwin. Tadi udah dijawab juga sama Bu Natalia juga. Nanti dibahas di semester 3 waktu mau peminatan. Nah, selanjutnya ini kayaknya lebih ke arah pertanyaannya, cuma nggak apa-apa mungkin kalau dari Cistef atau Civel tahu boleh dibantu jawab. Mau tanya, apakah ada penyetaraan
kredit SKS kalau pindah jurusan dari satu school, misalnya dari SI ke SI Accounting atau SI ke SI Accounting and Auditing. Salah jawab juga. Kayaknya harus ada. Betul, kayaknya nanya ke Bunat aja ya. Nanti dibantu Oh. sama Bunat mungkin ya, teman-teman. Menurut informasinya nggak bisa sih. Oh, nggak bisa ya. Kalau pindah kayak ngulang lagi riset tuh. Oh, Kita mulai dari iya. nol. Ya, yaudah begitu ya teman-teman, itu contekan dari Bunat juga. Nanti kalau mau tahu lebih lanjut boleh hubungi Ibu Natalia yang ada di Zoom juga gitu ya. Biar pasti-pasti sama HOP-nya langsung. Langsung HOP-nya. Betul. Betul. Kayaknya ada lagi yang mau bertanya teman-teman, kurang lebih pertanyaan sudah dijawab ya di kolom chat. Ada lagi? Nih. Sudah Oh, jam tuh 11 ya. Ada ya. Udah muncul Oh, ada. ganda. Akhirnya SK Accounting. Ganda Pride muncul. Ganda Pride muncul. Halo Kak, saya Randy. Ada pertanyaan saat enrichment 3+1, bantuannya apa saja yang diberi BENUS untuk mencari tempat magang atau full time information system nantinya? Terima kasih. Nah, ini saya kembalikan ke para dosennya. Kalau enrichment, bahkan tuh BINUS sudah menyiapkan satu web sendiri untuk mencari tempat enrichment-nya. Jadi kan saya dua ya, saya SPP sama faculty. Saya dari industri juga, saya bisa masukin job vacancy-nya apa aja yang dibuka, slotnya berapa, lalu nanti kemudian mahasiswa bisa itu di webnya, web enrichment-nya, terus nanti dilihat mana ada requirement-nya, job desk-nya, lalu kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa, apakah dia WFH, apakah hybrid, apakah dia WFO, di situ semua ada, allowance-nya berapa, kadang juga dari state juga, tinggal di-apply untuk interview. Jadi dari industri dapat oke, ada yang apply. Kita interview, begitu udah diterima, kita accept, langsung allotted buat mahasiswa tersebut. Udah sampai segitunya dengan industri. Jadi nggak tiba-tiba, pokoknya enrichment, cari sendiri. Enggak. BINUS sampai udah nyiapin satu web, di mana mereka tuh bisa ngelihat sendiri. Dan perusahaannya banyak banget di situ. Jadi udah sangat-sangat dibantu terkait hal tersebut. Betul. Nah, mungkin peran dari mahasiswanya nanti kalau dapat undangan interview jangan sampai kelewat ya. Jangan bail juga nggak ada kabarnya. Nah, kayak gitu-gitu tuh penting juga. Itu perlu dicatat ya. Jadi tapi apakah itu menutup kemungkinan mereka cari di luar nggak selain dari web? Boleh nggak di? Boleh, setahu saya itu boleh. Nanti mesti didaftarin lagi ke bagian enrichment-nya atau BINUS karirnya, setahu saya. Karena kan biasanya kalau itu kan BINUS partner. Kalau kita tuh tempat saya kerja BINUS partner. Kita masukin di situ karena lebih gampang prosesnya. Gitu. Iya, nah itu teman-teman boleh dicatat ya. Nanti kalau misalnya lebih lanjut kita akan ada briefingnya. Oh, ada. Betul, kalau anak ganda ini harusnya kurikulum baru di semester 6 ya. Kalau sekitar itu 6 atau 5, 6 harusnya. Okay. Kalau ganda. Nah, kalau SI biasa berarti nanti di semester 5 akan ada briefingnya. Jadi teman-teman silakan diikuti. Nah, itu pentingnya punya BINUS Maya Mobile. Ya, semua kan di situ. Nanti ujung-ujungnya bertanya atau ke siapa. Nah, iya. Karena teman-teman perlu aktif ya, karena kita kuliah di universitas yang base IT-nya kencang banget, itu juga harus. Nah, mungkin teman-teman sekarang sudah jam 11.03 gitu ya. Jadi ya tidak terasa kita sudah 90 menit ya berbicara di talk show kita. Kita waktunya close the door waktunya. Close the door. Ya, waktu kita tutup sudah ya. Nah, teman-teman, tapi sebelum kita selesai untuk sekarang kita akan dokum dulu. Jadi teman-teman yang di online, hai yang di Zoom, boleh on cam dong, jadi kita mau foto gitu ya. Teman-teman boleh on cam nih, ada yang masih Gak apa-apa teman-teman. Ini mereka menikmati ini ya. Ini adalah waktunya kalau mau menikmati juga. Rebahan-rebahan, mager-magernya, ini saat yang masih tepat. Betul. Nanti ketika udah masuk ke perkuliahan udah beda lagi feel. Gak apa-apa teman-teman. Dinikmatin aja dulu. Kita bisa say hi ke mereka yang ada di kelas. Hai. Oke. Nah, teman-teman nih yang membantu screenshot siapa? Mr. Rafli, Miss Ivan. Boleh. Selamat pagi teman-teman semua. Nanti aku akan bantu untuk dokumentasinya ya. Jadi di sini aku tunggu dulu untuk teman-teman boleh on cam dulu ya. Karena di sini masih ada beberapa page yang belum on cam nih. Boleh ya teman-teman. Nah, sambil kita menunggu dokumentasi, aku mau biasa kita mau promosi. Jadi kalau di radio-radio kan ada iklan. Nah, kalau ini iklannya manual, saya yang ngomong. Oke. Nah, teman-teman semua yang sekarang ada di Zoom, jangan lupa untuk follow IG kita, School IS BINUS, karena di sana biasa ada informasi penting mengenai tanggal registrasi ataupun tanggal pengumpulan soft cover, hard cover, dan lain sebagainya. Biasa ada di
dia tersebut. Nah, teman-teman juga boleh lihat di website kita sis.binus.ac.id karena di sana banyak informasi mengenai School of IAS. Bisa jadi mengenai dosen kayak Civel dan juga Cistep, di sana juga ada mengenai dosen-dosen, ataupun teman-teman mau tahu mengenai bagaimana mencara jadi asisten itu juga ada di sana, ataupun jadi kayak tadi yang dibilang Civel jadi ICSC gitu. Di situ semua lengkap. Jadi teman-teman boleh dibaca gitu ya kalau misalnya mau tahu lebih lanjut. Gitu. Dan jangan lupa juga lihat di TikTok dan juga di YouTube kita gitu. Biasanya kita ada upload video. Ya, jadi kalau di YouTube itu biasanya isinya mengenai teman-teman yang di industri. Jadi pengalaman teman-teman di industri seperti apa? Mungkin kalau dari sekarang kan dari sisi Bootstrap. Nah, mungkin dari teman-teman mahasiswa yang pernah magang tuh ada di situ juga. Pokoknya semuanya lengkap. Saya punya TikTok. TikTok ini keseharian gitu. Kayak misalnya ada kegiatan apa di Binus gitu. Luar biasa. Kita tidak boleh kalah saing dengan teman-teman generasi Z ini. Jangan lupa di follow ya teman-teman biar ngeliat muka-muka kita ini. Oke, tetap promosi number one. Biasa. Oke, gimana Steven? Apakah Oke. sudah on cam semua? Oke, terima kasih Ko Jarvin. Jadi di sini karena sudah jam 11.06 ya, jadi aku langsung mulai aja untuk screenshotnya. Mulai dari yang slide pertama dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, aku pindah ke slide berikutnya. Oke, senyum 1, 2, 3. Oke, aku pindah ke slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah Kak Jarvin. Aku kembalikan ke Kak Jarvin. Thank you teman-teman. Oke, thank you Kak Steven. Nah, mungkin itu aja teman-teman untuk sesi free FYP hari ini. Mungkin dari Civel dan juga Cistep satu kata untuk menutup hari ini. Iya, untuk ke mahasiswanya apa gitu. Banget ya. Pendek. Oh, boleh. Satu kalimat boleh lah Boleh ya. ya, atau kalimat. Jangan lupa nyapa-nyapa ya teman-teman kalau misalnya nanti kita ketemu di kelas Oke. Kependudukan 2028. Dari Civel. Sampai ketemu di kelas nanti. Oke. Thank you teman-teman, dan thank you juga Civa dan Cistep hari ini sudah mau join kita atau sudah membagikan Jarvin. pengalamannya gitu dan backgroundnya seperti apa gitu. Kalau gitu sampai jumpa di kelas ya teman-teman. See you. Dah. Jangan lupa absen teman-teman. Dan jangan lupa benar. Betul.